Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Chen Ping'an berkeliling tembok Qi bersama Ning Yao melihat kehidupan di sana. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Chen Ping'an telah melihat banyak orang tampan yang seusia dengannya, tetangganya Song Jixin di lorong Vas Tanah Liat, murid-murid Tuan Qi, Xiao Yao dan Lin Shui di sekolah swasta, pemuda androgini berpakaian seperti wanita di Pulau Osmanthus, dan Pangeran Gao Xuan dari bangsa Sui besar. Namun, tidak ada dari mereka yang secantik anak muda di toko anggur ini. Setelah menulis di dinding yang tinggi, anak muda itu membawa kendi anggur dan duduk di meja sebelah. Dia meminta 2 mangkuk putih besar, dan dia mengundang Shu Jia untuk minum bersamanya. Shu Jia sangat menyadari betapa mahalnya anggur millet emas, tetapi dia tidak merasa ini tidak pantas sama sekali. Dia membuka segel tanah liat dan membantu menuangkan anggur untuk mereka berdua. Mereka kemudian menyentuh mangkuk dan minum dengan gembira. Mereka tampak sangat menikmati diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, pemilik toko tua itu juga tampak sedikit lebih tersenyum. Namun, burung oriole yang malang itu berdiri membelakangi anak muda yang berseri-seri itu, tampak lemah dan sakit-sakitan. Anak muda yang tampan itu mengangkat mangkuk anggurnya ke arah Chen Ping'an dan berkata sambil tersenyum, "Saya Cao Qi dari Kekaisaran Duan Agung Benua Ilahi Bumi Tengah." Chen Ping'an tidak punya pilihan selain mengangkat mangkuk anggurnya dan menjawab, "Saya Chen Ping'an dari Benua Botol Berharga Timur, Kekaisaran Li Agung." Cao Qi mengangguk tanda setuju, dan ada pujian yang jelas di matanya saat dia berkata, "Fondasi Anda untuk seni bela diri tingkat ketiga cukup bagus." Chen Ping'an tidak tahu bagaimana harus menjawab, jadi dia hanya bisa menyesap anggur dalam diam. Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang aneh. Setelah merenungkan ini untuk waktu yang lama, dia akhirnya menemukan mengapa percakapan mereka tampak begitu aneh. Ternyata, baik sikap maupun nada bicara pemuda tampan dari benua ilahi bumi tengah itu tidak sesuai dengan statusnya sebagai seseorang yang seusia dengannya. Sebaliknya, sikap dan nada bicaranya tampak lebih mirip dengan lelaki tua bertelanjang kaki di bangunan bambu di gunung tertindas. Namun, pemuda tampan itu tidak sedominan dan sekuat kakek Cui Chen. Justru sebaliknya, Cao Qi berbicara dengan tenang dan ramah. Meski begitu, Chen Ping'an masih merasakan tekanan yang tidak berbentuk bahkan ketika mereka berbicara tentang hal-hal sepele. Ning Yao tidak terlalu memperhatikan Cao Qi. Namun, dia cukup tidak senang dengan pemandangan yang tidak mengenakan ini yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Kedatangannya benar-benar mengurangi minatnya untuk minum lebih lama. Setelah menghabiskan setengah toples anggur millet emas dengan cepat bersama Chen Ping'an, dia segera berdiri dan menyeret Chen Ping'an menuju pintu keluar. Tepat saat Chen Ping'an hendak meninggalkan toko anggur, Cao Qi tersenyum dan berteriak, "Gadis yang kamu sukai itu sangat baik. Namun, satu hal buruk tentangnya adalah dia masih tidak dapat mengingat namaku setelah bertemu denganku berkali-kali." Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, "Menurutku itu lebih baik." Cao Qi tertawa terbahak-bahak, mengangkat mangkuk anggurnya dengan satu tangan dan melambaikan tangan kepada Chen Ping'an dengan tangan lainnya. Senyumnya tulus saat dia berkata, "Chen Ping'an, kita akan bersaing untuk menjadi seniman bela diri tingkat 4 terkuat dalam waktu 3 hari. Ini adalah komentar lain yang tampak agak aneh. Chen Ping'an mengepalkan tangannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia kemudian berbalik dan meninggalkan tanah suci millet emas kecil itu bersama Ning Yao. Di dalam toko anggur, Shu Jia bertanya dengan bingung, "Kamu suka Ning Yao?" Cao Qi menjabat tangannya sambil tersenyum dan menjawab, "Aku suka tuanku, yang tak terkalahkan dalam pikiranku. Aku suka permaisuri, yang memiliki lesung pipit kecil di pipinya saat dia tersenyum. Aku suka Ning Yao, yang sama sekali tidak peduli padaku. Namun, tidak seperti yang kau pikirkan, aku tidak menyukainya dalam arti romantis. Hubungan romantis sangat menghambat kultivasi." Dia meneguk anggur dan mendesah. "Aku benar-benar tidak bisa membayangkan diriku jatuh cinta pada seorang gadis di masa depan." "Oh, oke," jawab Shu Jia sambil mengangguk. Dia percaya apapun yang dikatakan Cao Qi. Namun, kegembiraan dengan cepat menyebar di wajah pelayan toko muda itu, dan dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya, "Dilihat dari apa yang kau katakan tadi, kau akan naik ke tingkat kelima." Cao Qi mengangguk dan menjawab, "Aku sudah tinggal di tembok besar pedang Qi begitu lama, jadi sudah waktunya bagiku untuk naik." Shu Jia menyeringai dan berkata, "Jika kamu masih di kota asalmu, kurasa kamu sudah akan naik ke tingkat ketujuh." Sebelum Cao Qi bisa mengatakan apapun, Shu Jia segera menambahkan, "Dan sebelum mencapai tingkat ketujuh, kamu akan menjadi seniman bela diri tingkat keempat, tingkat kelima, dan tingkat keenam yang terkuat." Ketika membicarakan hal ini, Shu Jia bahkan lebih gembira daripada Cao Qi sendiri. Pemilik toko tua itu mengatakan kepadaku bahwa basis kultivasi tingkat keempat milikmu saat ini adalah tingkat keempat terkuat dalam sejarah dunia, bukan hanya yang terkuat di antara seniman bela diri tingkat keempat saat ini. Dapat dikatakan bahwa basis kultivasi tingkat keempat milikmu tidak ada bandingannya dan tidak ada tandingannya di masa depan. Benarkah itu? Cao Qi sedikit jengkel ketika dia menjawab,
aku mungkin dapat memastikan bahwa itu tidak ada bandingannya. Namun, untuk mengatakan bahwa itu tidak ada tandingannya di masa depan. Aku hanya seorang seniman bela diri murni, jadi aku secara alami tidak dapat meramalkan keberuntungan bela diri dunia untuk beberapa ratus hingga 1000 tahun ke depan. Shu Jia tertawa terbahak-bahak dan berseru, Cao Qi. Jika aku tidak dapat menahan diri dan pergi mencari nona muda di masa depan, aku pasti akan pergi ke Kekaisaran Duan Agung untuk mengunjungimu juga. Cao Qi mengangguk dan menjawab, kalau begitu aku akan menyiapkan anggur yang enak untukmu. Shu Jia tiba-tiba merendahkan suaranya dan memohon, Cao Qi, bagaimana kalau kita bertarung di mana kau sengaja kalah dariku? Dengan begitu, aku bisa memberitahu orang lain bahwa aku mengalahkan Cao Qi saat aku meninggalkan gunung stalaktit di masa depan. Pikirkan saja, kau akan menjadi tak terkalahkan dalam 10 atau 100 tahun, dan kau bahkan mungkin mengalahkan True Invincible, murid kedua Taois di dunia surgawi, dan mengubahnya menjadi Fake Invincible. Saat itu, akulah satu-satunya orang yang pernah mengalahkanmu, Cao Qi. Berkat ini, seluruh dunia pasti akan bertanya tentang siapa aku. Mungkin nona muda juga akan terkesan dan menatapku dengan mata baru. Cao Qi tersenyum dengan mata menyipit, mengangkat mangkuk anggurnya dengan satu tangan dan menepuk kepalanya dengan lembut dengan tangan lainnya. Baiklah, kau telah mengalahkanku sekarang, Shu Jia. Saat kau meninggalkan gunung stalaktit, jangan ragu untuk memberitahu orang lain bahwa kau telah mengalahkanku. Shu Jia merasa sedikit bersalah, dan bertanya, kamu mungkin baik-baik saja dengan ini sekarang, tetapi apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu di masa depan? Cao Qi meminum anggur di mangkuknya sebelum berbalik dan melambaikan tangan ke pemilik toko tua itu. Pak Tua, apakah kamu bersedia memberiku sebotol anggur gratis? Aku merasa menyesal sekarang, dan tanpa anggur di perutku, aku tidak dapat menahan perasaan menyesal itu apapun yang terjadi. Jika aku minum sebotol lagi anggur pelupa kesedihan, aku bisa terbebas dari penyesalan setidaknya selama 100 tahun. Shu Jia menatap pemilik toko tua itu dengan ekspresi kasihan. Penjaga toko tua itu tersenyum dan menjawab, Shu Jia, bawakan sebotol anggur untuk Cao Qi. Juga, ingatlah untuk mengingat kebaikan pemilik toko di masa mendatang. Jangan diam-diam menggerutu tentang kekikiranku sepanjang waktu, dan jangan salahkan aku karena tidak mengizinkanmu menjelajahi dunia kultivasi. Shu Jia dengan gembira berlari untuk mengambil sebotol anggur. Cao Qi hanya memiliki satu mangkuk anggur tersisa. Sambil menunggu sebotol anggur baru tiba, dia mengambil mangkuk anggurnya dan berjalan ke dinding yang tinggi. Matanya mengamati dinding itu. 3 tahun telah berlalu sejak pertama kali dia mencicipi anggur, dan banyak baris baru telah muncul di dinding. Pada akhirnya, tatapan Cao Qi tertuju pada 3 karakter di sudut bawah dinding. Karakter-karakter itu sopan tetapi kaku, dan Cao Qi bertanya dengan rasa ingin tahu, Pak Tua, apakah ini karakter yang ditulis Chen Ping'an di dinding? Pedangki abadi? Ada apa? Menurutmu anak itu benar-benar luar biasa, tanya si penjaga toko tua. Cao Qi berjongkok dan minum seteguk kecil anggur. Ada ketidakpedulian di matanya saat dia menjawab, dia mungkin seniman bela diri tingkat ketiga terkuat, orang yang mewarisi posisi yang aku tinggalkan saat aku menerobos. Mendengar ini, pemilik toko tua itu merasa malu. Burung oriole yang dikurung hanya dapat menentukan keberuntungan bela diri seniman bela diri murni selama jangka waktu yang terbatas. Memang, setelah seseorang menulis di dinding, burung oriole tidak dapat terbang keluar dari kandangnya kapanpun ia ingin mengambil keberuntungan bela diri mereka dengan paruhnya. Sementara itu, Chen Ping'an secara kebetulan mengunjungi dan menulis di dinding setelah guru kekaisaran wanita dan sebelum pemuda tampan itu. Terjepit di antara mereka berdua, pemilik toko tua itu tidak perlu bermimpi tentang burung oriole yang meninggalkan kandangnya untuk melakukan apapun untuknya. Dia tidak punya keberanian. Cao Qi dan Shu Jia menghabiskan 1 toples anggur melupakan kesedihan, masing-masing minum setengah toples. Namun, Shu Jia tidak bisa menahan alkoholnya, jadi dia semakin mabuk. Akhirnya, dia pingsan karena mabuk di atas meja. Sementara itu, Cao Qi adalah tipe orang yang akan semakin terjaga dan waspada saat mereka minum. Matanya cerah dan tajam. Jika bukan karena guru datang ke sini untuk menjemputku, aku benar-benar ingin menjelajah ke dunia di sebelah selatan tembok besar pedang Qi. Dalam 40 atau 50 tahun paling lama, aku akan berani bertarung melawan selusin iblis besar itu. Namun, sebelum itu, pasti akan ada banyak tantangan hidup dan mati yang menggembirakan dan memuaskan, Cao Qi tiba-tiba berkomentar. Penjaga toko tua itu tersenyum dan berkata, apakah kau percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa kau akan segera mati setelah meninggalkan tembok kota? Cao Qi mendesah sebagai tanggapan. Alasannya sangat sederhana, dan penjaga toko tua itu telah berhasil menghubunginya. Sangat mungkin bahwa Cao Qi telah menarik perhatian iblis-iblis besar kelas atas itu. Dengan kata lain, dia termasuk dalam daftar orang-orang yang pasti akan mereka bunuh begitu melihatnya. Lupakan tentang memberinya 40 atau 50 tahun untuk berkembang, dia akan beruntung jika mereka memberinya 40 atau 50 detik.
Kalau begitu aku akan kembali ke benua ilahi bumi tengah, kata Cao Qi pasrah. Entah sengaja atau tidak, pemilik toko tua itu merenung, leluhur tua klan Dong meninggalkan jejak kehancuran di dunia Safeg, dan akhirnya ia meraih ketenaran di tembok besar pedang Qi. Namun, satu orang seperti itu sudah cukup. Selain itu, hanya satu orang seperti itu yang bisa ada. Jika suku iblis mengizinkan munculnya lawan mematikan lainnya seperti dia, katakanlah, seorang Cao Qi yang berpotensi mencapai tingkat ke-11 seni bela diri, maka mereka mungkin juga bunuh diri karena malu. Aku perlu bertanya kepada guru apakah dia sudah naik ke tingkat ke-11. Kuharap dia belum, kata Cao Qi. Penjaga toko tua itu tersenyum dan menggoda, sebagai muridnya, bukankah kau bersikap sedikit tidak bermoral? Mengapa kau tidak berharap gurumu mencapai yang terbaik? Ternyata, kau sangat mirip dengan Xu Jia. Ini tidak baik? Kau Cao Qi, jadi bagaimana kau bisa begitu biasa-biasa saja? Cao Qi menggelengkan kepalanya dan mengangkat lengannya. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan memegangnya di atas kepalanya, melambaikannya maju mundur di atas meja. Suaranya halus dan ekspresinya tegas saat dia berkata, seni bela diri guru telah mencapai ketinggian ini, dan dia hampir cukup kuat untuk menyaingi mereka yang berdiri di puncak-puncak. Jika dia belum maju ke tingkat ke-11, maka guruku atau aku di masa depan mungkin bisa. Penjaga toko tua itu tersenyum tipis dan berkata, kita bisa menunggu dan melihat. Cao Qi menatap penjaga toko tua itu dan berkomentar, jarang sekali senior tua yang sesantai dan seramah dirimu. Itu karena aku orang tua malang yang sudah menerima takdirku, jawab penjaga toko tua itu dengan nada mengejek diri sendiri. Cao Qi duduk diam di meja. Xu Jia mendengkur keras, sementara penjaga toko tua itu menghilang entah kemana. Tanah suci milet emas secara alami sedikit lebih besar dari yang dibayangkan orang. Di toko anggur dan tidak ada yang lain. Namun, tanah itu memang rusak dan tidak lengkap. Jika bukan karena penjaga toko tua itu, salah satu pendiri 100 aliran pemikiran, yang menjaga tanah suci itu dengan sekuat tenaga, tanah itu pasti sudah mengalami nasib yang tidak jauh berbeda dengan dunia kecil permata. Tanah itu akan sepenuhnya kehilangan haknya untuk disebut tanah suci. Apa saja kesibukan para orang bijak dari 3 ajaran dan 100 aliran pemikiran setiap hari? Dari mana datangnya 10 dunia besar, 36 dunia kecil, dan 72 tanah yang diberkahi? Setelah dunia kecil permata benua botol berharga timur hancur dan runtuh, apakah benar-benar hanya tersisa 35 dunia kecil? Pada kenyataannya, banyak orang bijak dari dunia agung perlu mengembangkan wilayah baru dan memperluas peta dunia agung. Mengenai hal ini, orang bijak tahu di dunia surgawi sedikit berbeda. Daripada memperluas dan mengembangkan wilayah baru, mereka berusaha meningkatkan ketinggian ibu kota Gio Putih, menambahkan lapisan demi lapisan di atas puncaknya. Mereka terus membangun lebih tinggi dan lebih tinggi. Sementara itu, dunia yang dikuasai oleh umat Buddha berusaha memperluas jangkauan dan pemahaman tentang agama Buddha. Mereka ingin orang-orang hidup tanpa keraguan dan keterikatan, baik itu di kehidupan lampau, kehidupan sekarang, atau kehidupan mendatang. Tentu saja, selain menciptakan dunia baru dan tanah yang diberkati serta mendidik masyarakat, sekte Konfusianisme di dunia agung juga perlu mengawasi suku iblis di dunia buas. Dua dunia lainnya juga tidak membuang-buang waktu mereka tanpa melakukan apapun. Master cabang Tao Luchen sedang menimbulkan masalah di Majestic World, menyiapkan permainan Go yang akbar. Namun, bukankah orang bijak kedua Konghucu mengambil murid dan menyebarkan ajarannya di alam surgawi? Di dalam toko anggur, Cao Qi tetap tenang dan tenteram meskipun tidak ada seorang pun yang bisa diajak bicara dan tidak ada anggur untuk diminum. Dia duduk di sana begitu saja. Sulit untuk membayangkan bahwa ada seniman bela diri yang tidak tertarik untuk meningkatkan basis kultivasi mereka dan malah terhibur dengan menekan kultivasi mereka. Ketika pemilik toko tua itu kembali, dia tersenyum dan bertanya, Cao Qi, selain mencapai puncak Dao bela diri, apakah tidak ada hal lain yang ingin kamu capai dalam hidupmu? Aku sedang memikirkan apa yang ingin aku capai, jawab Cao Qi sambil tersenyum. Kalau begitu kamu lebih rendah dari Xu Jia dan anak muda dari Kekaisaran Li Agung itu, goda pemilik toko tua itu. Cao Qi mengangguk setuju. Akhirnya, pemuda tampan berpakaian putih itu keluar dari toko anggur. Dia tidak mencari gurunya yang tinggal di tanah milik pribadi klan besar di Gunung Stalaktit, dan dia malah langsung menuju kaki puncak tunggal. Ketika dia tiba di dekat alun-alun, pendeta muda Tao dan pria paruh baya yang memeluk pedang menoleh dan menyapanya. Cao Qi berhenti dan mengobrol dengan mereka untuk waktu yang lama, dan baru kemudian dia melangkah maju dan menghilang ke gerbang seperti cermin. Ketika dia tiba di sisi lain, pembudidaya pedang tua itu asyik menyempurnakan pedang ikatannya dan biarawati pedang Tao yang memiliki pedang Dao di pinggangnya juga tersenyum dan menyapanya. Cao Qi berhenti lagi dan mengobrol dengan mereka untuk waktu yang lama. Mereka mengobrol tentang kekuatan Dao, tentang teknik pedang, dan tentang dunia.
Cao Qi bisa mengobrol dengan siapa saja. Setelah meninggalkan toko anggur, Ning Yao menanyakan lokasi penginapan bangau sebelum membawa Chen Ping'an ke arah dermaga tangkap dan lepas. Chen Ping'an melihat Nyonya Gui yang sangat khawatir dan juga Jin Shu yang sangat muram setelah tiba di gang kecil tempat penginapan itu berada. Setelah melihat Chen Ping'an aman dan sehat, Nyonya Gui merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dia tidak memarahinya, dan dia bahkan tidak bertanya mengapa dia kembali begitu terlambat. Dia hanya menyapa gadis muda yang diperkenalkan Chen Ping'an sebagai Ning Yao. Setelah itu, dia segera pergi dan kembali ke Pulau Osmanthus yang masih berlabuh di dermaga tangkap dan lepas. Ada banyak transaksi bisnis yang harus dilakukan, dan dia terlalu sibuk untuk mengkhawatirkan hal lain. Selain itu, ada juga masalah yang berkaitan dengan tuan muda klan Jiang dari sekte tablet giok. Ini semua adalah masalah yang merepotkan. Awalnya Jin Shu ingin menggerutu tentang bagaimana dia telah diberi teguran keras oleh tuannya karena kepergiannya yang tiba-tiba. Namun, saat melihat sikap tenang namun tegas dari gadis muda berjubah hijau panjang dan menenteng pedang di pinggangnya, Jin Shu tidak berani mengeluh lagi. Ketiganya tidak pergi ke penginapan di gang kecil itu. Setelah mendengar bahwa Jin Shu dan Chen Ping'an akan mengunjungi tebing Milu di Gunung Stalaktit dan tempat-tempat indah lainnya hari ini, Ning Yao menyatakan bahwa dia juga akan ikut karena dia belum pernah ke tempat-tempat ini sebelumnya. Meskipun Jin Shu merasa sedikit tidak nyaman di dalam, dia tidak mau terlihat terlalu malu-malu di luar. Jadi, dia mengambil inisiatif dan mulai mengobrol dengan Ning Yao, gadis muda yang tidak terlihat mudah didekati. Pada kenyataannya, Ning Yao bukanlah orang yang sangat sombong. Dia hanya sangat malas. Ketika orang-orang yang tidak dikenal seperti Jin Shu berbicara kepadanya dan mengajukan pertanyaan, Ning Yao akan tetap mendengarkan mereka dan menawarkan jawaban kepada mereka. Namun, semua jawabannya akan sangat singkat dan sederhana. Pada akhirnya, Jin Shu benar-benar bingung tentang bagaimana berkomunikasi dengan Ning Yao. Dia terdiam, dan suasana menjadi sedikit canggung. Namun, ada gelombang besar dan bergejolak yang melonjak dalam pikiran Jin Shu. Ning Yao mengaku bahwa dia berasal dari tembok besar pedang Qi. Jika orang luar ingin bepergian dari Gunung Stalaktit ke tembok besar pedang Qi, yang perlu mereka lakukan hanyalah membayar uang. Namun, jika pembudidaya pedang dari tembok besar pedang Qi ingin memasuki Gunung Stalaktit, dikatakan bahwa ini akan sulit bahkan bagi para dewa pedang dengan kontribusi luar biasa. Tidak mengherankan jika pikiran Jin Shu mengembara. Kenyataannya, alur pikirannya tidak sepenuhnya salah. Nama keluarga Ning Yao memainkan peran besar dalam hal ini. Namun, tebakan Jin Shu hanya setengah benar. Lady Gui tidak mau menyelidiki banyak rahasia tembok besar pedang Qi dengan murid kesayangannya, jadi Jin Shu hanya mengetahui secara kasar 13 pertempuran yang menggetarkan jiwa yang telah terjadi saat itu. Meskipun gadis muda di sampingnya memiliki nama keluarga Ning, Jin Shu hanya berani menganggapnya sebagai keturunan langsung dari klan Ning tembok besar pedang Qi. Dia kemungkinan besar bepergian ke sini untuk menyelesaikan misi penting bagi klannya. Jin Shu tidak berani mempertimbangkan kenyataan yang paling keterlaluan, dan alasannya sangat sederhana. Ini karena Chen Ping'an bersamanya. Karena kehadiran Ning Yao, Jin Shu merasa sangat terbatas dan ragu-ragu saat berjalan di sekitar tebing Milu, menara persembahan dupa, dan panggung danau petir. Dia merasa sangat tidak nyaman, dan ini membuat seluruh pengalamannya di 3 tempat wisata terkenal itu menjadi membosankan dan tidak menarik. Namun, Jin Shu adalah gadis Osmanthus, jadi bukan hanya bakat kultivasinya yang sangat bagus, tetapi kecerdasan emosionalnya juga sangat tinggi. Jadi, ada banyak waktu ketika dia sengaja menjauh dari Chen Ping'an dan gadis muda yang tidak banyak bicara itu, membiarkan mereka menikmati kebersamaan dan mengobrol tentang apapun yang mereka inginkan. Chen Ping'an tidak terlalu tertarik dengan kisah-kisah epik tentang perubahan kekaisaran, pergeseran momentum duniawi, dan kebangkitan dan kejatuhan umat manusia. Sebenarnya, dia tidak mengerti hal-hal ini, dan dia juga tidak ingin memahaminya. Namun, karena Ning Yao menceritakan kepadanya tentang hal-hal ini, dia bersedia mengingatnya dan menghafal semuanya. Jin Shu merasa sedikit heran mengapa seorang gadis yang dingin dan acuh tak acuh bersedia terbuka dan berbicara banyak dengan orang pendiam seperti Chen Ping'an. Selama kunjungan mereka ke tempat-tempat indah, mereka bertiga berjalan bersama pengunjung lain dan mendaki platform danau petir bersama-sama. Saat berdiri di sana, seorang pendeta tua dengan tongkat pemukul lalat emas dan tongkat pemukul lalat perak tiba-tiba muncul di anak tangga dan tersenyum pada Ning Yao, berkata, "Guruku telah mengeluarkan perintah. Jika Nona Ning membutuhkan sesuatu selama tinggal di Gunung Stalaktit, maka Anda bebas mengajukan permintaan. Bahkan jika Anda meminta untuk mengunjungi lonceng 3 makhluk murni di puncak-puncak tunggal, itu tetap akan diizinkan." Ning Yao tentu saja menoleh ke arah Chen Ping'an. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sedikit, jadi Ning Yao juga menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita tidak akan pergi ke puncak tunggal." Pendeta tua itu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Jika Nona Ning butuh sesuatu,
panggil saja pendeta Tao untuk memberitahu gunung stalaktit. Ning Yao awalnya tidak ingin menanggapi. Namun, ketika dia melihat Chen Ping'an menangkupkan tinjunya untuk berterima kasih kepada pendeta Tao tua itu, dia pun mengangguk dan menjawab, "Baiklah." Penguasa sejati naga banjir, gumam Jin Shu. Pendeta Tao tua itu hendak meninggalkan panggung danau petir. Sebagai orang ketiga di gunung stalaktit, kekuatan daonya yang mendalam sangat terkenal bahkan di benua pusaran selatan. Dengan demikian, dia dapat dengan jelas mendengar pikiran orang-orang, apalagi gumaman mereka. Dia tersenyum dan bertanya, "Ada apa, Nona muda?" Jin Shu langsung menjadi pucat karena ketakutan. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak ada yang salah sama sekali. Aku hanya terlalu mengagumimu, jadi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menggumamkan gelarmu. Maafkan aku, Tuan Sejati." Pendeta Tao tua itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Aku sama sekali tidak mendominasi. Selain itu, tidak ada aturan di gunung stalaktit yang melarang orang lain memanggil gelarku, apalagi hukuman bagi mereka." Pendeta Tao tua itu menghilang dalam sekejap. Jin Shu menelan ludah dengan rasa takut yang masih ada. Dewa tingkat 5 atas di gunung stalaktit ini adalah seorang penguasa sejati Tao yang terkenal karena membunuh naga banjir di Laut Selatan. Namun, dia berdiri di depannya seperti itu dan bahkan berbicara dengannya? Basis kultivasi tingkat ke-11 dari penguasa sejati naga banjir pasti dapat menghancurkan sebagian besar pemurni Ki tingkat giok yang tidak dipoles di dunia. Tidak seorang pun meragukan bahwa gelar penguasa surgawi sudah berada dalam genggaman pendeta Taois tua itu. Ketika mereka bertiga berjalan kembali ke penginapan Bangau, secara mengejutkan Ning Yao lah yang mulai berbicara dengan Jin Shu. Dia mengajukan pertanyaan sementara Jin Shu menjawab, dan sebenarnya Jin Shu lah yang berbicara lebih sedikit kali ini. Ning Yao dalam suasana hati yang cukup baik. Saat itu, dia dan Chen Ping'an telah membeli sepasang alat roh yang sangat indah dari sebuah kios di kaki tebing Milu. Alat roh itu berbentuk seperti dua bagian diagram yin-yang. Ketika mereka tiba di penginapan Bangau, pemilik penginapan muda berwajah datar itu memberitahu mereka bahwa penginapan itu sudah penuh. Tanpa sepatah kata pun, Ning Yao langsung mengeluarkan koin hujan gandum dan meletakkannya di meja depan, menanyakan apakah ini sudah cukup. Kelopak mata manajer penginapan muda itu bergetar, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu sebagai tanggapan. Namun, Chen Ping'an telah menyambar koin hujan gandum dan berkata sambil tersenyum, "Ning Yao adalah teman kami, jadi bisakah Anda membantu kami, Tuan pemilik penginapan?" Pemilik penginapan itu tersenyum dan menjawab, "Saya harap saya bisa membantu Anda. Namun, saya tidak bisa mengusir tamu lain, bukan? Bagaimanapun juga, penginapan Bangau punya reputasi yang harus dijaga, dan kita masih perlu berbisnis di masa mendatang. Kalau begitu, saya akan menginap di penginapan lain," kata Ning Yao terus terang. Chen Ping'an menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan koin hujan gandum lainnya dari sakunya sendiri. Dia meletakkannya dengan lembut di atas meja dan berkata, "Manajer penginapan, bisakah kita bahas ini lebih lanjut?" Manajer penginapan muda itu tersenyum tipis dan menerima koin hujan gandum itu. "Jangan khawatir, tolong tunggu sebentar." Chen Ping'an mengembalikan koin hujan gandum lainnya kepada Ning Yao. Namun, dia menatapnya dan bertanya, "Apa yang sedang Anda lakukan?" Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, "Saya mengundang Anda untuk menginap di penginapan." Ning Yao menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah dan menimbang koin hujan gandum di telapak tangannya. Ada sedikit nada jengkel dalam suaranya saat dia berkata, "Sangat sulit bagimu untuk mendapatkan koin hujan gandum, tetapi benda-benda ini tidak terlalu berharga di tembok besar pedang Qi. Ini disebut mencoba bertindak murah hati dengan mengorbankan dirimu sendiri, ini sangat membosankan. Apa salahnya menginap di penginapan yang berbeda? Menginap di mana saja sama saja. Aku tidak cerewet seperti yang kamu pikirkan." Chen Ping'an mengulurkan tangan dan terkekeh, "Kalau begitu, kembalikan koin hujan gandum itu kepadaku." Ning Yao memutar matanya dan dengan tegas menyimpan koin hujan gandum itu. "Tunggu saja sampai kamu merasa sedih," dia menyombongkan diri. Pada akhirnya, penginapan Bangau berhasil mengosongkan ruangan terbesar untuk mereka. Itu adalah halaman pribadi yang terletak di luar pintu samping sebuah ruang belajar. Chen Ping'an sangat puas dengan ini. Ning Yao tidak memikirkan apapun tentang itu. Sebelum meninggalkan mereka, manajer penginapan muda itu tersenyum pada mereka bertiga dan meletakkan koin hujan gandum di atas meja, sambil berkata, "Aku sudah mempertimbangkan beberapa hal, dan kurasa koin ini mungkin terlalu panas untukku. Aku tidak berani menerimanya. Nona muda ini bisa tinggal di sini seperti Tuan Muda Chen. Aku akan mencatat biayanya di tagihan dan meminta pembayaran ke Pulau Osmanthus nanti." Chen Ping'an tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jin Shu menatap manajer penginapan dengan rasa terima kasih di matanya. Chen Ping'an duduk di samping meja dan hendak mengambil koin hujan gandum. Namun, Ning Yao segera meletakkan tangannya di atasnya dan mengambilnya. Dia melirik Chen Ping'an yang bingung dan mengangkat alisnya seolah menantangnya. Chen Ping'an tersenyum dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jin Shu dengan tanggap mengucapkan selamat tinggal dan pergi.
Setelah menutup pintu, Chen Ping'an segera mengeluarkan semua harta dan barang miliknya dan meletakkannya di atas meja. Ning Yao sedikit heran, dan dia mendesah dengan emosi. Chen Ping'an, sungguh mengesankan. Kamu cukup pandai menghasilkan uang sekarang, dan kamu telah berubah dari amal menjadi pembuat uang? Kamu yang palsu, kan? Chen Ping'an meniru Ning Yao, bersandar sedikit dan menyilangkan lengannya. Ada ekspresi puas di wajahnya. Hari ini di Gunung Stalaktit, ada sisi Ning Yao yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan ada sisi Chen Ping'an yang belum pernah terlihat sebelumnya. Itu benar-benar reuni yang indah antara mereka berdua. Ada banyak sekali barang di atas meja. Itu adalah barang rampasan Chen Ping'an, dan itu juga harta karun kultivasinya. Ada kerikil empedu ular bermutu tinggi yang dikembalikan oleh biarawati Tao Hisia Oliang dari Sekte Dekrit Ilahi kepadanya di kapal Kun. Ada juga beberapa kerikil empedu ular biasa yang sudah kehilangan kilaunya. Ada inti ilmiah emas yang diberikan Dewa Kota Shen Wen kepadanya di negara pakaian berwarna-warni. Selain itu, ada juga setumpuk kecil pecahan emas dan perak di sebelahnya. Pecahan perak berasal dari patung emas pejabat ilmiah dan pejabat militer, sedangkan pecahan emas berasal dari patung emas Dewa Gunung tidak sah di prefektur Blue Shire. Ada segel yang dibuat oleh Master Surgawi dari beberapa generasi sebelumnya dari Gunung Longhu, dan menurut penjelasan Shen Wen, itu hanya bisa melepaskan kekuatan penuhnya jika dipasangkan dengan teknik 5 petir benar dari Sekte Tao. Akan tetapi, yang tertanam dalam pikiran Chen Ping'an adalah ini, artefak dewa hanya boleh digunakan oleh mereka yang memiliki kebajikan. Ada segunung kecil koin tembaga, koin hujan gandum, koin panas rendah, dan koin kepingan salju. Ada setumpuk kepingan bambu kecil. Beberapa di antaranya terbuat dari bambu biasa, namun, sebagian besar terbuat dari bambu yang tersisa setelah Weibo selesai membangun rumah bambu. Ini adalah bambu dari Gunung Dewa Biru. Kepingan bambu itu dipenuhi dengan kutipan terkenal, puisi, dan kata-kata peringatan. Ada esai bijak yang dibacakan oleh Cui Chen saat dia berlatih teknik tinju dengan Chen Ping'an. Ada karakter yang ditulis Li Sisheng di dinding bangunan bambu, ada kutipan yang disalin Chen Ping'an dari jurnal perjalanan, dan ada frasa yang dia dengar saat bepergian melalui dunia kultivasi. Ada piala sabung ayam yang dia beli di stasiun feri di negara sisir air. Itu bukan sesuatu yang berharga, tetapi itu adalah pembelian langka bagi Chen Ping'an. Ada 2 kumis naga emas yang diberikan kepadanya oleh kultivator pedang Zuo Yu, juga jubah dao emas dan permata tua yang tampak seperti pil menguning yang ditinggalkan oleh naga banjir emas tua setelah dibunuh. Ada sebuah sikat pembersih porselen putih. Chen Ping'an mendapatkannya dari wanita Kalajengking, seorang pembunuh dari negara Elm kuno. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk tidak menjualnya di toko kumbang hijau. Ini karena Chen Ping'an menyukai karakter-karakter yang hidup dan bersemangat yang menghiasi sikat pembersih tersebut. Ada kitab suci pedang sejati dan harta karun minimalis dalam bentuk tablet giok, yang keduanya diberikan kepadanya oleh Zheng Dafeng di kota Naga Tua. Ada sebuah buku klasik Konfusianisme yang diberikan kepadanya oleh orang bijak cendekiawan, dan beberapa jurnal perjalanan dan karya sastra yang diperolehnya dari kantor pengawas prefektur di prefektur Blue Shire. Ada sebuah stempel yang diukir dengan karakter, pikiran tenang melahirkan pencerahan. Ada stempel air yang telah kehilangan pendampingnya, stempel gunung, dan sekarang tampak sedikit kesepian. Chen Ping'an meletakkan stempel ini di sisi paling kiri. Tentu saja, ada juga pemandu gunung yang telah menemaninya untuk waktu yang lama. Ning Yao memeriksa barang-barang itu dan memeriksanya satu persatu. Pada akhirnya, dia tersenyum dan bertanya, apakah kamu memberikan semua ini kepadaku? Kamu tidak akan meninggalkan tabungan untuk dirimu sendiri. Namun, Ning Yao segera merasakan sedikit rasa jengkel dan penyesalan. Jadi bagaimana jika dia menyimpan sebagian tabungan pribadi? Dia tidak bisa berbicara dengan Chen Ping'an dengan cara yang tidak berperasaan seperti itu di masa depan. Penting untuk diingat bahwa kegiatan ini tidak sama dengan mengolah pedang dao. Chen Ping'an jelas tidak menyadari makna terdalam di balik kata-kata Ning Yao, jadi dia menunjuk beberapa benda dan menjawab dengan suara serius, kau sudah tahu tentang buku panduan mengguncang gunung ini. Itu bukan milikku, dan aku hanya menjaganya untuk Gu Ken, jadi aku tidak bisa memberikannya padamu. Aku juga tidak bisa memberimu segel dari Tuan Qi. Kurasa tidak pantas juga memberimu segel Master Surgawi dari Dewa Kota. Selain ini, kau boleh mengambil apapun yang kau mau. Ning Yao mengerutkan bibirnya dan berkata, aku tidak tertarik padanya. Kau boleh menyimpan semuanya. Chen Ping'an menepuk dahinya dan melepaskan labu pemeliharaan pedang yang disebut Jiang Hu dari pinggangnya, lalu meletakkannya di atas meja. Kemudian, ia mengambil jimat dari kotak pedangnya, yang di dalamnya terdapat hantu tulang perempuan. Setelah melakukan ini, ia menjelaskan, labu pemeliharaan pedang ini adalah hadiah tambahan setelah aku membeli beberapa gunung di kampung halamanku. Dewa Gunung Weibo membantuku memintakannya kepada Kekaisaran Li Agung.
Ada hantu tulang perempuan yang cukup ganas yang tinggal di dalam jimat ini, dan ia menandatangani kontrak selama 60 tahun denganku setelah aku menerima bantuan dari Pulau Osmanthus. Jimat itu tinggal di kotak pedangku sekarang, dan Nyonya Gui berkata bahwa ini disebut tempat tinggal belalang. Ketika mereka tinggal di tempat tinggal seperti itu, entitas Yin dapat memelihara jiwa mereka dan memajukan kultivasi mereka. Dengan kata lain, seolah-olah mereka tinggal di dalam tanah kecil yang diberkati. Hantu tulang perempuan? Apakah dia cantik? Tanya Ning Yao. Chen Ping'an berpikir sejenak sebelum menjawab, biasa saja. Dia tidak secantik hantu perempuan bergaun pengantin yang kutemui di pegunungan, dan hantu itu tidak secantik dirimu. Chen Ping'an, sejak kapan kamu jadi begitu fasih bicara? Apa kamu belajar ini dari Aliang? Gerutu Ning Yao. Chen Ping'an tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menjawab, tidak, itu semua dari lubuk hatiku. Pujian yang tulus dan ucapan yang fasih tidaklah sama. Kalau begitu, apakah kamu sudah menipu banyak gadis agar jatuh cinta padamu? Tanya Ning Yao sambil terkekeh. Setelah mengatakan ini, Ning Yao meletakkan lengan dan dagunya di atas meja dan berbalik untuk melihat Chen Ping'an, yang jauh lebih tinggi dan sedikit lebih kecoklatan dari sebelumnya. Dia tampak sedikit lesu, dan dia berkata, aku tidak bisa lagi mengalahkan 500 Chen Ping'an dengan satu tangan. Selain itu, kamu telah melakukan perjalanan melintasi separuh benua botol harta karun timur dan kamu telah bertemu banyak gadis di banyak tempat, jadi mungkin banyak dari mereka yang memperlakukanmu sebagai makhluk abadi dan akhirnya menyukaimu. Chen Ping'an buru-buru menjabat tangannya dan berkata, tidak ada gadis lain yang menyukaiku. Aku hanya berhadapan dengan musuh yang kejam atau berinteraksi dengan orang-orang yang ditakdirkan menjadi tamu dalam hidupku. Setelah selesai mengatakan ini, Chen Ping'an juga menghela napas dan meletakkan lengan serta dagunya di atas meja. Dia dengan ringan menyodok labu pemelihara pedang dengan jarinya dan melanjutkan, ketika aku meninggalkan rumah, aku naik kapal kun milik Gunung Upacara Benua Bulu Lengkap. Aku berkenalan dengan sepasang saudara perempuan kembar di sana, yang satu bernama Chun Shui dan yang satu lagi bernama Qiu Shi. Mereka kira-kira seusia denganku. Namun, kapal kun itu hancur setelahnya, jadi aku mungkin tidak akan pernah melihat mereka lagi. Chen Ping'an melirik mesin cuci sikat yang biasa-biasa saja di atas meja. Jaraknya hanya sejengkal darinya. Namun, kedua saudara kembar itu sudah begitu jauh. Ning Yao tidak menduga Chen Ping'an jatuh cinta pada kedua saudara kembar itu, dan ia malah menghiburnya. Kematian dan perpisahan tidak bisa dihindari. Ia menoleh dan meletakkan pipinya di atas meja, melanjutkan, di tembok besar pedang Qi, banyak orang mati setiap kali terjadi pertempuran, baik tua maupun muda, pria maupun wanita. Akan ada orang asing, tetapi juga akan ada orang yang kau kenal. Namun, tidak ada waktu untuk bersedih, atau kematian berikutnya akan menjadi milikmu. Hanya ketika pertempuran berakhir, para penyintas dapat menemukan waktu luang untuk berduka. Bahkan saat itu, orang-orang tidak akan merasa terlalu sedih. Paling-paling, mereka akan menawarkan secangkir anggur di sebelah selatan tembok besar pedang Qi. Itu sama untuk semua orang. Ada tatapan yang dalam dan mendalam di mata Ning Yao, seperti sumur kunci besi yang gelap dan dingin di kampung halaman Chen Ping'an. Ini sama seperti hal-hal kecil yang pernah kuceritakan kepadamu saat kita minum anggur pelupa kesedihan di tanah yang diberkati sebelumnya. Saat aku minum anggur perpisahan dengan teman-temanku, akan ada beberapa orang yang suka berbicara dengan nada mengejek saat membicarakan orang tuaku. Kamu bertanya apakah aku akan marah? Tentu saja aku akan marah. Namun, aku tidak semarah yang dipikirkan orang luar. Mengapa? Tahukah kamu? Chen Ping'an menatap matanya. Pipinya juga menempel di meja, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan. Karena orang-orang yang berbicara dengan nada mengejek itu juga akan mati di medan perang suatu hari nanti, jawab Ning Yao. Lagi pula, mereka pasti akan mati dengan gagah berani seperti para senior dan leluhur mereka. Ketika aku memikirkan ini, aku merasa tidak perlu marah lagi. Kata-kata mereka ringan dan lembut, dan bahkan tidak seberat ki pedang di samping kita. Mungkin akan tiba saatnya aku akan bertarung berdampingan dengan orang-orang ini. Atau mungkin salah satu dari kita akan menyelamatkan yang lain. Atau mungkin salah satu dari kita akan menyaksikan dengan tak berdaya saat yang lain terbunuh. Chen Ping'an mengangguk sebelum duduk dan menggelengkan kepalanya. Ning Yao, cara berpikirmu. Ning Yao memutar matanya dan berkata, aku tidak ingin mendengarkan alasanmu. Kau tidak boleh menggangguku. Dia bisa menolak untuk mendengarkan alasan orang lain. Entah itu para tetua atau leluhurnya di klan, Dewa Pedang Agung tua di tembok kota, Aliang yang telah mengantarnya pergi di Gunung Stalaktit saat itu, atau teman-temannya yang seusia dengannya, dia bisa mengabaikan semua orang ini. Namun, jika itu Chen Ping'an, maka dia hanya bisa mendengarkan alasannya dan merasa terganggu olehnya. Jadi, lebih baik dia mencegahnya memulai sejak awal. Chen Ping'an mengangguk dan kembali menempelkan pipinya di atas meja. Benar saja, dia tidak menjelaskan prinsip dan alasan yang telah dipelajarinya dari buku dengan susah payah.
Ning Yao tiba-tiba duduk dan bertanya, apakah kamu benar-benar akan mengunjungi tembok besar Ki Pedang? Chen Ping'an juga duduk, mengangguk dan menjawab, senior tua yang mengajariku teknik tinju mengatakan bahwa menaiki tembok kota akan bermanfaat untuk menempa jiwa seniman bela diri. Seseorang dapat memperoleh manfaat besar selama mereka tidak mati. Selain itu, untuk beberapa alasan aneh, aku memiliki ilusi bahwa aku dapat dengan mudah naik dari tingkat keempat ke tingkat keenam setelah minum anggur pelupa kesedihan bersama pasangan itu. Seolah-olah aku dapat dengan mudah naik jika aku mau. Namun, aku tentu tidak akan sebodoh itu untuk naik seperti ini. Satu langkah yang salah akan menyebabkan kurangnya fondasi, dan seluruh masa depanku mungkin akan hancur. Namun, intuisiku mengatakan bahwa setelah meminum anggur yang enak dari Golden Millet Blessed Land, naik ke tingkat kelima dan keenam akan mudah. Ning Yao meraih Sword Nurturing Gourd dan mengayunkannya maju mundur dengan santai. Bulu matanya sedikit bergetar, dan dia berkata, kalau begitu, kamu harus berterima kasih kepada mereka dengan tulus karena telah memberimu kesempatan yang sangat baik. Chen Ping'an mengangguk dan menjawab, tentu saja. Aku akan melihat apakah aku bisa bertemu mereka lagi saat aku pergi ke tembok besar pedang Qi. Ning Yao berpikir sejenak, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk tidak mengatakan apapun. Chen Ping'an merasa sedikit tidak nyaman, dan dia bertanya, aku pernah diseret ke tembok besar pedang Qi oleh seseorang sebelumnya, dan perasaan di sana terlalu tak tertahankan. Aku khawatir aku bahkan tidak akan bisa berdiri dengan benar di sana. Kalau begitu, bagaimana aku akan menaiki tembok kota? Tidak sehebat dan seseram yang kau bayangkan, jelas Ning Yao. Tembok kota selalu mengalami pedang Qi yang paling kuat dan paling terkonsentrasi. Jika kau masuk dari gunung stalaktit dan berjalan menuju tembok kota dari sana, kau akan dapat maju perlahan dan secara bertahap terbiasa dengan lingkungan sekitar. Rasanya akan jauh lebih tidak nyaman. Tembok besar Ki Pedang agak mirip dengan surga di balik surga yang dihadapi dunia surgawi. Itu adalah tanah tanpa dao, dan bahkan pembudidaya pedang tingkat Ascension di tingkat ke-13 tidak akan dipaksa untuk naik. Tidak ada yang peduli dengan hidup dan mati kita, dan bahkan dao surgawi tidak peduli dengan tempat ini. Karena itu, banyak pembudidaya pedang dari dunia luar suka datang ke sini untuk berlatih dan berpartisipasi dalam pertempuran. Kembali ketika Anda berada di dunia kecil permata, sekelompok besar pembudidaya pedang yang Anda lihat di langit adalah pemurni Qi dari benua Rit lengkap. Dengan bantuan mereka, suku iblis tampaknya gagal memperoleh keuntungan apapun setelah meluncurkan 3 serangan berturut-turut. Suku iblis meninggalkan puluhan ribu mayat di tembok kota ini, dan semua ini menjadi mata uang bagi kita untuk membeli barang dari kapal lintas benua yang berlabuh di gunung stalaktit. Namun, aku punya firasat bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Aku yakin kakek Chen, orang yang menyeretmu ke tembok besar pedang Qi, serta 2 orang bijak yang menjaga daerah ini dapat melihat ini lebih jelas daripada aku. Ning Yao tersenyum dan melanjutkan, semakin tinggi basis kultivasi seseorang, semakin tidak terbiasa mereka memasuki wilayah orang lain. Hal ini khususnya berlaku bagi para kultivator di 5 tingkat atas, dan hal ini berlaku sama terlepas dari apakah mereka berasal dari ras manusia atau suku iblis. Inilah alasan utama mengapa orang bijak dapat menikmati keuntungan dari waktu dan lokasi yang tepat di wilayah mereka sendiri. Misalnya, ketika Master Cabang Taoist Lu Chen dari dunia surgawi memasuki dunia agung sebelumnya, basis kultivasinya yang tertinggi kemungkinan besar adalah tingkat ke-13. Ini adalah aturan yang diterapkan oleh orang bijak etika sejak awal. Hal yang sama juga berlaku ketika orang bijak Konfusianisme dari dunia agung memasuki dunia surgawi. Ada persaingan di antara para resi dalam hal Dao Agung, tetapi ini tidak berarti bahwa para resi tidak saling menghormati. Anda mungkin tidak percaya ini, tetapi ada juga individu dalam suku iblis yang pantas mendapatkan rasa hormat dari kami para pembudidaya pedang. Tentu saja, individu-individu ini tetaplah musuh yang harus kita lawan sampai mati di medan perang. Dengan alasan yang sama, ada banyak iblis besar dalam suku iblis yang juga menghormati dan mengagumi beberapa pembudidaya pedang yang kuat dari tembok besar Qi Pedang. Siapapun yang bukan kultivator pedang akan merasa sangat sulit untuk tetap berada di tembok besar Qi Pedang. Misalnya, seniman bela diri sepertimu dan pemurni Qi dari 100 aliran pemikiran. Orang-orang ini mungkin memperoleh kesempatan takdir yang mendalam, tetapi kemungkinan besar orang-orang ini akan memiliki fondasi dao besar mereka yang hancur karena niat pedang. Ada 2 contohnya. Dahulu ada seorang kultivator pedang tingkat abode dari benua Rit lengkap yang datang ke sini dan akhirnya maju ke tingkat abadi. Namun, ada juga seorang kultivator tingkat abadi dari benua kenaikan berputar yang datang ke sini dan gagal menemukan katalis pencapaian daonya. Tidak hanya itu, mereka juga jatuh ke tingkat baru lahir dalam satu tarikan napas. Ali yang mengajariku teknik penyaluran Ki-18 penghentian, Chen Ping'an tiba-tiba berkata. Ning Yao ragu sejenak sebelum berkata, dia memperlakukanmu dengan cukup baik. Di tembok besar pedang Qi, hanya kultivator pedang yang telah memberikan kontribusi besar yang berhak mengajarkan teknik penyaluran Qi ini kepada orang lain.
Hampir semuanya mengajarkan teknik ini kepada murid mereka yang paling berharga atau penerus klan mereka. Namun, jangan terlalu terburu-buru. Mewariskan teknik 18 perhentian lebih merupakan ritual daripada hal lainnya. Dalam beberapa hal, kami mengatakan bahwa generasi mendatang di tembok besar pedang Qi akan selalu mewarisi dan mengingat niat pedang dari para dewa pedang paling awal. Kenyataannya, teknik 18 perhentian tidak dapat dianggap sebagai teknik pedang penyaluran Qi terbaik. Klan besar di kota di utara semuanya memiliki teknik pedang terbaik yang asli. Teknik pedang klan Chen dapat memperkuat tulang, teknik pedang klan Dong dapat membersihkan sumsum, klan Qi dapat menempa jiwa, klan Ning dapat menajamkan pedang yang terikat, klan Yao dapat memelihara Qi pedang, klan Nalan dapat memungkinkan Qi pedang dan niat pedang yang saling melengkapi, dan seterusnya. Semua teknik pedang ini sangat hebat sehingga tak terbayangkan di mata para kultivator pedang dari Majestic World. Bagaimanapun, adalah hal yang baik bahwa kamu telah mempelajari teknik 18 penghentian. Ini akan membuatmu lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan tembok besar Qi pedang. Chen Ping'an menyeringai. Dilihat dari waktu, kamu sudah berlatih teknik ini selama hampir 2 tahun. Sudah berapa kali kamu mencapai perhentian? Ning Yao bertanya dengan santai. 15? 16? Setidaknya 12, kan? Setelah itu, akan sedikit berbeda dari sebelumnya. Setiap perhentian akan lebih sulit dicapai dan diatasi. Kamu tidak tumbuh di tembok besar pedang Qi, jadi wajar saja jika kamu sedikit lebih lambat. Salah satu temanku, si gendut, butuh waktu 8 bulan untuk mencapai semua 18 perhentian. Dong kecil sedikit lebih berbakat, dan hanya butuh waktu setengah tahun untuk mencapai semuanya. Yang lainnya butuh waktu sekitar 9 bulan hingga 1 tahun. Namun, kakak perempuan Dong kecil cukup mengesankan, dan dia hanya butuh waktu 3 bulan untuk mencapai semua 18 perhentian. Hanya saja klan Dong selalu berusaha menyembunyikan informasi ini. Mereka tidak mau mengungkapkan kebenaran kepada orang luar. Di antara mereka yang berada di tembok besar pedang Qi yang usianya hampir sama denganku, sekitar 30 orang telah menguasai teknik 18 penghentian. Karena itu, generasi kami dianggap sebagai generasi terbaik di tembok besar pedang Qi selama 3000 tahun terakhir. Para senior semuanya berkata bahwa selama kami diberi waktu 50 atau 60 tahun lagi, suku iblis tidak akan dapat melihat puncak tembok kota tembok besar pedang Qi selama 1000 tahun ke depan. Chen Ping'an melihat dengan ekspresi bingung. Dia telah melalui begitu banyak tantangan dan kesulitan hingga akhirnya mencapai pemberhentian ke-7 dengan susah payah. Kemudian, setelah mencapai pemberhentian ke-12 dengan sekali jalan, dia sekarang terjebak di antara titik akupuntur ke-12 dan ke-13. Seolah-olah dia berdiri di depan jalan setapak pegunungan yang terhalang oleh salju tebal, dan tampaknya hanya ada sedikit harapan bahwa dia bisa maju lebih jauh. Setelah memperhatikan ekspresi Chen Ping'an, Ning Yao berhenti dan berkata, "Kalau begitu aku tidak akan menyebut diriku sendiri. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan?" Chen Ping'an bertanya dengan nada ragu-ragu. Ning Yao terkekeh dengan senyum palsu. Setelah menyelesaikan pertempuran terakhir, Cao Qi dan gurunya berpamitan dan pergi. Mereka berdua kemungkinan besar meninggalkan tembok besar pedang Qi dan kembali ke Kekaisaran Duan Besar di benua ilahi Bumi Tengah. Sebelum pergi, Cao Qi menoleh ke Chen Ping'an dan bertanya, "Chen Ping'an, bisakah kau membantuku menjaga pondok itu sebelum kau kembali ke Gunung Stalaktit?" Chen Ping'an menyeka keringat di dahinya dan menjawab sambil tersenyum, "Tidak masalah. Ini adalah tindakan niat baik yang unik dari Cao Qi." Sosok pemuda tampan berpakaian putih dan Dewi bela diri itu semakin mengecil saat mereka meninggalkan jalan kereta di atas tembok besar. "Aku akan menarik kembali dunia kecil itu," pedang tua abadi itu memperingatkan Chen Ping'an. Chen Ping'an mengangguk tanda mengerti, menandakan bahwa dia baik-baik saja. Pedang tua abadi itu dengan santai menarik kembali dunia kecil dan batasan-batasannya, yang memungkinkan pedang Qi yang meresap langsung melonjak dengan cara yang ganas. Jiwa Chen Ping'an bergetar, dan dia menderita luka-luka yang nyata. Akibatnya, dia hanya bisa mengambil posisi meditasi berdiri untuk menahan pedang Qi. Setelah berdiri di sana selama 2 jam, Chen Ping'an akhirnya bisa bergerak lagi. Dia tiba di dekat tembok pembatas selatan bersama Ning Yao, dan dia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Luka-luka ini tidak apa-apa," jawab Chen Ping'an sambil menggelengkan kepalanya. Ning Yao mengerutkan kening dan menunjuk ke jantungnya, bertanya lagi, "Maksudku di sini?" Mengikuti arah jari ramping dan cantik gadis muda itu, Chen Ping'an menatap jantungnya dan tidak menarik kembali tatapannya untuk waktu yang lama. Ning Yao akhirnya menghadiahi Chen Ping'an dengan pukulan di kepala. Chen Ping'an menggaruk kepalanya dan buru-buru menebus kesalahannya, katanya, "Hati dan pikiranku bahkan lebih tidak terpengaruh. Kepala seorang pria dan pinggang seorang wanita tidak dapat dipukul, dan tidak dapat disentuh." Namun, Chen Ping'an tentu saja tidak berani mengatakan ini dengan lantang. Ning Yao bersandar di tembok pembatas dan bertanya dengan cemas, "Apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" Chen Ping'an telah kalah 3 kali dalam 1 hari, dia kalah semaksimal mungkin. Pertama kali,
Chen Ping'an dan Cao Qi bertarung menggunakan teknik tinju. Ada semacam pemahaman diam-diam di antara mereka, dan mereka berdua bertarung menggunakan teknik tinju yang sangat murni. Namun, seolah-olah pukulan Chen Ping'an akan selalu lebih lambat dari pukulan Cao Qi. Ini bukan berarti teknik tinju Chen Ping'an rendah. Faktanya, itu adalah kebalikannya, dan bahkan Dewi Bela Diri yang menonton telah mengangguk beberapa kali ketika dia melihat teknik genderang dewa, teknik penguapan hujan, dan teknik lain yang diajarkan kakek Cui Chen kepadanya. Sementara itu, Cao Qi tampak terlalu santai dan riang. Dia bergerak dengan santai, dan tampaknya dia berhasil memprediksi semua gerakan Chen Ping'an. Pukulan dan tendangan Chen Ping'an tampaknya mendarat tepat di tempat yang diinginkan Cao Qi. Pada akhirnya, Chen Ping'an gagal mengenai Cao Qi satu kali pun. Baik pendekar pedang tua dan Ning Yao merasa bahwa satu pertarungan sudah cukup. Namun, kali ini, sang Dewi Bela Diri wanita tersenyum dan mengusulkan pertarungan lain. Selain itu, Chen Ping'an diizinkan untuk melepaskan kekuatan penuhnya alih-alih hanya mengandalkan teknik tinjunya. Selama pertarungan kedua, Chen Ping'an telah memanggil pedang terbangnya pertama dan ke-15 untuk membantunya. Bahkan, ia telah melepaskan beberapa jimat. Namun, ia masih sedikit lebih lambat dari teknik gerakan Cao Qi. Tidak jauh, tetapi masih lebih lambat satu ketukan. Saat menyaksikan pertarungan kedua, bahkan Ning Yao merasakan kejengkelan dan ketidakberdayaan terhadap Chen Ping'an. Pertarungan mereka seperti permainan Go antara dua Master Go tingkat 9, di mana seorang Master Go tingkat 9 yang kuat mengalahkan Master Go tingkat 9 yang lemah sama sekali tidak akan tampak aneh. Namun, jika yang pertama mengalahkan yang terakhir dengan selisih setengah bidak setiap kali, maka jurang pemisah antara keduanya mungkin sangat besar. Pertempuran terakhir telah diminta oleh Chen Ping'an sendiri, dan Cao Qi telah mengangguk dan menyetujui permintaannya. Selama pertempuran ketiga, Chen Ping'an mulai mengubah taktiknya. Daripada bertarung dengan Cao Qi, ia tampak bertarung dengan dirinya sendiri. Ia telah mengubah posisi teknik tinjunya dengan paksa. Terlepas dari apakah itu teknik pukulan dewa atau teknik penghancuran formasi kavaleri berat, semuanya adalah teknik abadi yang telah disempurnakan oleh kakek Cui Chen setelah melalui banyak percobaan dan pertempuran. Jadi, upaya Chen Ping'an untuk mengubah teknik-teknik tersebut selama pertempuran secara alami membuatnya tampak tidak terkoordinasi dan merusak dirinya sendiri. Akibatnya, pukulan Cao Qi menjadi lebih dari sekadar satu ketukan lebih cepat daripada pukulan Chen Ping'an. Ada banyak kali ketika Cao Qi telah menghancurkan niat tinju Chen Ping'an pada tahap awal atau tahap tengah teknik tinju Chen Ping'an. Pada akhirnya, Chen Ping'an telah menderita kekalahan terburuknya dari 3 pertempuran tersebut. Namun, ketiga penonton termasuk Ning Yao yang merupakan orang luar dalam seni bela diri akhirnya memutuskan bahwa arah umum modifikasi Chen Ping'an sudah benar. Pada akhirnya, perbedaan utama antara kedua pemuda itu adalah fondasi basis kultivasi tingkat keempat mereka. Setelah pertempuran ketiga, Cao Qi mengacungkan jempol ke arah Chen Ping'an dan mengucapkan 3 kata, teruslah berusaha. Jika bukan Cao Qi, dan lawannya bukan Chen Ping'an, mungkin semua orang akan merasa bahwa Cao Qi sedang memprovokasi lawannya dan membanggakan kemenangannya. Atau mungkin dia bersikap angkuh dan menatap lawannya yang kalah. Namun, sikap tenang Cao Qi dan kondisi mental Chen Ping'an yang stabil tidak dapat mengubah kenyataan. Mereka berdua adalah seniman bela diri tingkat 4, namun Chen Ping'an tidak diragukan lagi telah menjadi lawan Cao Qi yang kalah. Karena itulah Ning Yao, seseorang dengan hati pedang yang jernih dan aura yang kuat, bertanya kepadanya apakah dia baik-baik saja. Dia takut Chen Ping'an telah kalah dalam pertempuran keempat. Pertempuran tak terlihat di antara pikiran mereka. Setelah pikiran bela dirinya ditekan dan dihancurkan oleh Cao Qi, sangat mungkin Chen Ping'an akan merasa sangat sulit untuk mencapai tingkat ke-7 dalam hidupnya, apalagi tingkat akhir seni bela diri. Untungnya, Chen Ping'an mengatakan dia baik-baik saja. Ning Yao mempercayainya. Chen Ping'an tidak takut mati, dan dia sudah tahu ini dari waktu mereka bersama di Jewel Small World. Dia hampir mati di tangan si kera pemindah gunung, dan dia hampir bertukar nyawa dengan Ma Kuksuan untuk menyelamatkannya. Namun, tidak takut mati tidak berarti tidak takut kalah. Ketika Chen Ping'an miskin, dia sudah terpuruk, jadi dia tidak perlu takut jatuh lagi. Namun, ketika Ning Yao melihat meja harta karunnya di penginapan Bangau Gunung Stalaktit, dia menyadari bahwa Chen Ping'an sudah menjadi cukup kaya. Selain itu, potensi seni bela dirinya juga cukup mengesankan. Jadi, Ning Yao takut Chen Ping'an akan terpaku pada hal-hal tertentu. Untungnya, ini tidak terjadi. Mereka berdua duduk berdampingan di tembok pembatas yang menghadap ke selatan. Ning Yao meletakkan pedang baru dan lamanya di atas satu sama lain di atas lututnya. Sementara itu, kotak pedang Chen Ping'an, yang hanya berisi pedang kayu belalang di dalamnya, tetap berada di punggungnya. Sebenarnya, Ning Yao merasa nama menaklukkan iblis cukup norak. Namun, ketika dia ingat ada pedang bernama membasmi iblis di kotak pedang Chen Ping'an, dia memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya.
Chen Ping'an meletakkan tinjunya di lutut dan mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Beberapa ratus kilometer di depan mereka, terdapat perkemahan yang tak terhitung jumlahnya dari pasukan iblis yang besar. Mereka seperti sarang semut yang tak terhitung jumlahnya. Menurut Ning Yao, ngarai itu akan dipenuhi iblis setiap kali pasukan mereka menyerang tembok besar pedang Qi. Namun, langit di atas iblis juga akan dibanjiri dengan pedang terbang. Ketika Chen Ping'an dan Ning Yao bersama, mereka akan membicarakan apapun yang terlintas di benak mereka. Mereka membicarakan tentang pedang abadi tua, kakek Chen, dan tentang Cao Qi dan Dewi Bela Diri, serta kekaisaran Duan Agung benua ilahi bumi tengah tempat mereka berasal. Mereka juga membicarakan tentang guru surgawi dari Gunung Longhu, yang memiliki salah satu dari 4 pedang abadi yang agung. Setelah menyebut pedang abadi, mereka secara alami mulai membicarakan tentang murid kedua Taois yang memiliki gelar tak terkalahkan sejati. Ini karena pedang abadinya diberi nama, Taoisme lebih mulia daripada dunia fana. Setelah itu, mereka membicarakan tentang gunung stalaktit yang dikuasai oleh murid kedua Taois, dan pembicaraan mereka akhirnya kembali ke tembok besar Qi pedang serta teknik tinju Chen Ping'an. Percakapan mereka mengalami banyak perubahan dan belokan, dan mereka membicarakan apapun yang mereka inginkan. Chen Ping'an belum pernah duduk di tempat dengan bidang pandang yang begitu luas sebelumnya. Begitu pula dengan pikirannya. Seolah-olah dia sedang duduk berhadapan dengan seluruh dunia. Chen Ping'an tidak dapat menahan diri untuk berkata, pada awalnya, aku berlatih teknik tinju demi bertahan hidup. Setelah aku tidak perlu lagi mengkhawatirkan umurku, aku mulai merenungkan mengapa aku berlatih teknik tinju. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa tinjuku benar-benar harus sangat cepat. Tinjuku harus lebih cepat daripada orang lain. Setelah itu, saya merasa tinju saya tidak perlu menjadi yang terkuat. Namun, tinju saya haruslah yang paling masuk akal. Karena itu, saya membaca banyak buku dan mencari ilmu dari banyak orang. Saya belajar moral dan etika sosial dari orang lain, dan saya memberitahu orang-orang di samping saya untuk memberitahu saya jika saya melakukan kesalahan. Chen Ping'an meraih labu anggurnya dan minum seteguk anggur. Ada sedikit ketidakberdayaan dalam suaranya saat dia melanjutkan, ketika saya berbicara dengan orang lain, harapan utama saya adalah mereka juga akan berbicara dengan saya. Bukan karena saya merasa prinsip dan alasan saya benar-benar benar. Namun, selama perjalanan panjang saya ke tempat ini, sungguh disayangkan banyak orang bahkan tidak mau memikirkan gagasan untuk berbicara dengan akal sehat. Pakaian resmi, nama keluarga yang terhormat, kekayaan yang sangat besar, dan basis kultivasi yang tinggi mungkin semua hal ini dapat menyelamatkan banyak kekhawatiran dan usaha. Banyak orang yakin bahwa hal-hal ini sudah cukup sebagai alasan mereka. Chen Ping'an tiba-tiba teringat pada pendekar pedang Zuo Yu, pria yang teknik pedangnya tak tertandingi di dunia. Sepertinya pendekar pedang Zuo Yu, kakak senior Tuan Qi, juga sangat tidak suka berbicara dengan alasan. Namun, ada perbedaan mendasar antara keduanya. Satu jenis orang sengaja melakukan kejahatan, sementara satu jenis orang tidak mengganggu orang lain jika mereka tidak diganggu. Namun, jika orang lain mengganggu mereka, maka para pengganggu hanya bisa menerima nasib menyedihkan mereka saat mereka dihukum. Jadi, Zuo Yu telah memilih untuk menjauhkan diri dari dunia manusia. Selain itu, dia telah mengatakan sesuatu yang secara kasar berarti bahwa para kultivator tidak dapat dianggap sebagai manusia lagi. Sebaliknya, mereka telah mengadopsi keadaan yang berbeda. Chen Ping'an hanya memahami arti harfiah dari kata-kata Zuo Yu, dan dia tidak memahami implikasi yang lebih dalam di baliknya. Namun, dia merasa kata-kata ini sangat berat dan serius. Chen Ping'an berbalik dan tersenyum pada Ning Yao, berkata, tentu saja, jika teknik tinjuku, dan juga teknik pedangku di masa depan, dapat menjadi yang tercepat dan bahkan lebih cepat, maka itu tentu yang terbaik. Chen Ping'an menyerahkan labu pemelihara pedangnya kepada Ning Yao sebelum berdiri dan mulai melemparkan pukulan perlahan. Dia menyelaraskan pukulannya dengan teknik 18 henti yang diajarkan kepadanya oleh Aliang. Aliang pernah mengatakan bahwa teknik 18 hentinya sedikit berbeda. Ning Yao mengerutkan kening dan bertanya, Chen Ping'an, selain berlatih teknik tinjumu berkali-kali setiap hari, kamu juga harus memikirkan semua hal acak ini. Aku hanya memikirkan hal-hal ini dengan santai, jawab Chen Ping'an. Ada senyum lebar di wajahnya, dan gerakannya riang dan lambat saat dia melancarkan pukulan demi pukulan. Namun, pukulannya tidak malas, melainkan halus dan alami. Ning Yao berbalik untuk melihat Chen Ping'an yang niat tinjunya seperti air yang bergumam. Lalu, apakah kamu pernah mempertimbangkan ini? Bagaimana jika memikirkan semua hal ini menghambat kecepatan kultivasi seni bela dirimu? Cao Qi itu jelas tidak memikirkan banyak hal. Chen Ping'an tidak berhenti, dan dia terkekeh, dia anak ajaib. Terlebih lagi, dia jelas merupakan anak ajaib yang paling mengesankan. Namun, aku bukanlah anak ajaib, jadi aku perlu lebih banyak berpikir dan berbuat lebih banyak di setiap langkah. Aku hanyalah manusia biasa, dan bahkan kau memanggilku orang desa tadi. Karena itu,
Penting bagiku untuk mencapai keadaan, tidak salah, di setiap langkah perjalanan. Setelah itu, aku dapat mencapai keadaan benar, sangat benar, dan paling benar. Aku tidak bisa terlalu tergesa-gesa. Ketika aku mencetak tembikar dan membakar tembikar di masa lalu, aku sering duduk di sana sepanjang sore. Hanya dengan tidak membuat kesalahan apapun aku dapat memastikan tembikar yang berkualitas. Ini adalah prinsip yang sangat sederhana. Setelah mengatakan ini, Chen Ping'an seperti biasa bertanya, benar? Sederhana, Ning Yao membalas. Chen Ping'an sedikit bingung, dan bertanya, bukankah itu sederhana? Ning Yao menyesap anggur dari labu pemeliharaan pedang dan menghindari pertanyaan itu, sambil berkata, sederhana itu bagus. Chen Ping'an tidak lagi mengikuti panduan mengguncang gunung atau posisi tinju yang diajarkan kepadanya oleh kakek Cui Chen. Sebaliknya, ia mengikuti kata hatinya dan membiarkan tinjunya menuntunnya maju. Tidak ada yang membebani pikirannya. Sesekali berhenti sebentar, dan serangkaian gerakan diikuti oleh periode gerakan lambat. Chen Ping'an benar-benar tenggelam dalam hal ini. Porselen ikatanku hancur, dan jembatan keabadianku hancur. Dahulu kala, aku berlatih teknik tinju hanya untuk menjaga diriku tetap hidup. Namun, pada akhirnya, aku masih berhasil sampai di sini dan aku masih berhasil menemukanmu. Aku, Chen Ping'an, rasanya aku sangat hebat. Tinju Chen Ping'an menjadi semakin cepat, sedemikian cepatnya sehingga lengan bajunya berkibar dan berkibar-kibar tertiup angin. Ketika aku duduk di jembatan emas di lautan awan saat itu, kakak abadi mengatakan kepadaku bahwa aku benar-benar tidak bisa mengkhianati harapan Tuan Qi kepadaku. Dia hanya memilihku pada awalnya karena dia memilih untuk percaya kepada Tuan Qi. Karena itulah dia bersedia mempertaruhkan secercah harapan kecil itu bersamanya. 1 dari 10.000 harapan. Harapan itu ada, dan akulah harapan itu. Ini sudah cukup. Di tembok kota, tinju Chen Ping'an tiba-tiba berubah dari cepat menjadi lambat. Namun, perubahan kecepatan ini sama sekali tidak tampak mengagetkan. Dia bergerak ke samping, dan terus melancarkan pukulan ke Savage World di selatan. Tiba-tiba, tinjunya berubah dari yang paling lambat menjadi paling cepat lagi, menyebabkan angin di sekitarnya bersiul. Kakek Cui Chen pernah mengucapkan kata-kata yang sangat bangga, mengatakan bahwa dia ingin semua seniman bela diri di dunia merasa seolah-olah dia adalah surga tertinggi ketika mereka melihat pukulannya. Seolah menjawab pertanyaan dalam benaknya, Chen Ping'an tertawa terbahak-bahak dan berseru, baiklah, sambil melemparkan pukulan. Ning Yao membuka mulutnya sedikit. Apakah ini masih Chen Ping'an? Dalam sebuah pertunjukan yang langka, Ning Yao merasa sedikit emosional dan sentimental. Setelah minum seteguk anggur yang terasa seperti kecemasan, dia mengulurkan tangan dan mengeluh, Chen Ping'an, aku tidak bisa mengalahkan banyak dari kalian dengan satu tangan lagi. Chen Ping'an menghentikan gerakannya sebelum berjongkok dan terkekeh, aku tidak akan melawan jika kau memukulku. Ning Yao memutar matanya dan berkata, apakah kau masih seorang pria? Jika kabar ini tersebar, maka kau akan menjadi bahan tertawaan tidak hanya di tembok besar pedang Qi, tetapi juga di dunia agung. Ekspresi Chen Ping'an tegas dan tegas saat dia berjanji, jika kau diganggu oleh seseorang suatu hari nanti, maka tinjuku pasti akan menjadi yang tercepat saat aku menyerang balik, terlepas dari tingkatan seni bela diri apa yang kumiliki. Ning Yao menunjuk ke selatan tembok besar dan bertanya, kau tidak akan takut bahkan jika lawannya adalah iblis besar di tahap puncak tingkat ke-13. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Ning Yao menunjuk ke belakang mereka dan bertanya, kau tidak akan takut bahkan jika lawannya adalah orang bijak dari kuil Konfusianisme di Majestic World? Chen Ping'an masih mengangguk sebagai tanda setuju. Ning Yao menunjuk ke atas dan bertanya, kau tidak akan takut bahkan jika itu adalah leluhur Dao atau Buddha? Chen Ping'an mengangguk lagi. Setelah mengangguk, dia berkata dengan suara pelan, Ning Yao, jangan mati di medan perang. Ning Yao berbalik dan tidak menatap Chen Ping'an lagi. Sambil memegang labu pemelihara pedang di tangannya, dia melihat ke bawah ke medan perang berusia 10.000 tahun di bawah mereka dan mengangguk dengan ekspresi tegas di matanya. Aku tidak berani menjamin bahwa aku tidak akan mati. Namun, aku pasti akan berjuang untuk tetap hidup. Dia tiba-tiba tertawa dan berkata, Chen Ping'an, kau juga harus bergegas dan berusaha untuk menjadi dewa pedang nomor 1 di dunia. Chen Ping'an menggaruk kepalanya dan menjawab, aku juga tidak bisa menjamin ini. Namun, aku pasti akan mencoba yang terbaik. Chen Ping'an berjalan mendekat dan duduk di sebelah Ning Yao. Bahunya bersandar di bahunya. Ning Yao sedikit malu, jadi dia dengan lembut mendorongnya seolah mencoba mendorongnya menjauh. Namun, Chen Ping'an terus-menerus mencondongkan tubuhnya. Bahu Chen Ping'an bergoyang maju mundur begitu saja. Pada akhirnya, mereka berdua diam-diam menatap ke arah selatan. Satu bahu membawa harapan Tuan Qi dan kakak abadi. Satu bahu membawa harapan gadis yang disukainya. Meskipun itu bukan rumput panjang dan burung penyanyi yang terbang, dan itu bukan gunung yang jernih dan air yang jernih. Chen Ping'an merasa ini sangat bagus. Tidak bisa lebih baik lagi. Bulan yang cerah bersembunyi, dan matahari yang bersinar terbit seperti biasa.
Hari yang baru lagi. Jarang sekali Ning Yao bisa tidur nyenyak seperti itu, dan dia menyeka mulutnya setelah bangun. Dia berdiri dan meregangkan tubuh dengan malas, setelah itu dia langsung melompat ke pedangnya dan terbang menuruni tembok besar, kembali ke kota di utara dengan riang. Meskipun Chen Ping'an telah melihat banyak dewa terbang di langit dengan gagah sebelum Ning Yao di awal, Wei Jin dari kuil angin salju sesudahnya, Liu Baqiao, dan banyak lagi dewa di kapal Kun, dia tetap merasa sosok Ning Yao sangat menyegarkan saat dia terbang di atas pedangnya, tidak peduli berapa kali dia melihatnya. Tentu saja, dia juga merasa iri padanya. Chen Ping'an kembali ke pondok jerami kecil dan makan sarapan. Setelah itu, dia berjalan di sepanjang tembok pembatas utara dari kiri ke kanan, berlatih meditasi berjalan dan teknik tinju saat melakukannya. Dia sudah sangat mahir dalam hal ini, dan dia dapat menyelesaikan pelatihan ini dengan mata tertutup sepanjang waktu. Sebelum pergi, Ning Yao telah memberitahunya bahwa dia mungkin tidak punya waktu untuk mengunjunginya di tembok kota hari ini. Karena itu, Chen Ping'an membawa beberapa makanan bersamanya dan berencana untuk berjalan lebih jauh menyusuri tembok kali ini. Mungkin karena dia terlalu dekat dengan tempat kultivasi pedang abadi tua sebelumnya, hanya ada sedikit pembudidaya pedang di daerah itu. Saat berlatih di dekat pondok jerami, Chen Ping'an hanya bertemu dengan pedang abadi tua bermarga Qi dan tuan pejabat tersembunyi, gadis kecil yang telah membunuh iblis tingkat 5 menengah terbanyak di tembok besar pedang Qi. Setelah berjalan menyusuri sisi kanan tembok besar selama seharian, Chen Ping'an bertemu dengan lebih banyak pembudidaya pedang, tua dan muda, pria dan wanita. Beberapa adalah pemuda yang datang ke tembok besar untuk menyerap niat pedang dan menempa dao pedang mereka, dan orang-orang ini sering berlatih teknik pedang sendiri atau memahami dao secara diam-diam. Ada juga beberapa pembudidaya pedang yang berpatroli di tembok besar secara berkelompok. Namun, tanpa kecuali, tidak ada seorang pun yang menyapa Chen Ping'an ketika mereka melihat bocah lelaki dengan kotak pedang di punggungnya berlatih teknik tinju. Yang ada hanyalah ketidakpedulian di mata mereka. Baru setelah mengalami hal ini, Chen Ping'an akhirnya memahami sedikit tentang perkataan pendekar pedang tua itu. Di tembok besar ini, yang terbaik adalah tidak menimbulkan masalah bagi orang lain atau diri sendiri. Siang pun tiba, dan Chen Ping'an duduk di tembok pembatas dan memakan daging kering serta makanan penutup yang diberikan Ning Yao kepadanya. Ia mengunyah perlahan, dan ia melihat sekelompok sekitar 20 anak laki-laki dan perempuan muda berjalan mendekat dari kejauhan. Serangan pedang mereka intens dan teratur, dan gerakan mereka lincah dan energik. Teknik pedang mereka cerdik namun sederhana, dan niat pedang mereka condong ke arah mematikan dan gelap. Ada seorang kultivator pedang setengah baya dengan satu lengan berjalan dengan lincah di belakang formasi pemuda dan memberi mereka petunjuk. Mereka kemungkinan besar adalah keturunan muda dari klan yang sama yang berkultivasi dan berlatih bersama. Chen Ping'an tidak berani menatap mereka terlalu lama, jangan sampai ia dituduh mencoba mencuri teknik pedang rahasia klan lain yang diwariskan oleh leluhur mereka. Kultivator pedang setengah baya dengan satu tangan melirik Chen Ping'an dan merenung sejenak. Ia kemudian memberi isyarat dengan tangannya, menyebabkan sekelompok kultivator pedang muda bersorak kegirangan saat mereka segera menghentikan kultivasi mereka. Mereka terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 2 atau 3 orang dan duduk di tembok kota. Kelompok orang lain yang mengikuti para pendekar pedang muda dari kejauhan segera menyingkirkan tas dari punggung mereka dan membawakan makan siang untuk anak laki-laki dan perempuan muda. Mereka sangat hormat, dan semuanya tampak wajar dan wajar. Ning Yao telah memberitahunya bahwa ada hierarki yang sangat ketat di tembok besar pedang Qi. Orang-orang sangat menekankan garis keturunan klan dan layanan berjasa. Salah satu contohnya adalah tuan pejabat tersembunyi. Pejabat tersembunyi, jelas bukan nama keluarga. Sebaliknya, itu adalah posisi resmi yang aneh dengan sejarah kuno yang tidak diketahui siapapun. Bagaimanapun, gelar pejabat tersembunyi bersifat turun-temurun, dan mereka yang memiliki gelar tersebut bertanggung jawab untuk mengawasi tentara, menghukum penjahat, memberikan hukuman, dan sebagainya. Namun, banyak pemimpin klan di masa lalu yang lemah dan tidak kompeten, menjadi tidak lebih dari bayangan panjang yang menyeret ke utara tembok besar pedang Qi. Sangat sering, para pemimpin klan ini akan direduksi menjadi orang yang hanya menuruti perintah klan besar di kota. Namun, tuan pejabat tersembunyi saat ini sangat berbeda. Dia dikenal publik sebagai orang keempat yang memegang komando di tembok besar pedang Qi. Selama 13 pertempuran dengan suku iblis, gadis kecil, pemarah ini telah berpartisipasi dalam pertempuran pertama dan menyebabkan lawannya, iblis besar yang kuat dengan kekuatan tempur yang luar biasa, untuk langsung menyerah dan meninggalkan medan perang. Marah dengan hasil ini, gadis kecil itu telah menghancurkan dan memukuli medan perang dengan kacau selama 15 menit. Namun, tembok besar pedang Qi dan suku iblis tidak melakukan apapun saat mereka melihatnya melampiaskan amarahnya. Kedua belah pihak sudah terbiasa dengan kejenakaannya. Setelah Ning Yao memberitahunya beberapa hal tentang peristiwa 13 pertempuran, Chen Ping'an menghafal semua kultivator kuat dari kedua belah pihak.
Kultivator naturalis dari klan Lu menonjol dari yang lain, dengan ajaran naturalis digambarkan sebagai salah satu yang memengaruhi setengah dari hasil. Kedua belah pihak baru mengetahui urutan kultivator lawan mereka pada saat-saat terakhir. Namun, pertempuran lain yang sunyi namun bergejolak kemungkinan besar telah terjadi sepanjang waktu sebelumnya. Lord Hidden Official telah membuat awal yang baik bagi suku manusia. Namun, tembok besar pedang Qi telah runtuh selama pertempuran di tahap tengah, hampir runtuh untuk selamanya. Untungnya, Aliang telah turun tangan dan menyelamatkan hari itu, mengakhiri pertempuran dengan kemenangan. Setelah makan siang, Chen Ping'an berdiri dan terus berjalan maju sambil melatih teknik tinjunya. Selama waktu ini, dia melihat lelaki tua bermarga Qi lagi. Namun, ada seorang pria parubaya yang tampan di samping pedang tua abadi, dan aura yang terakhir disembunyikan sementara aura yang pertama berkembang pesat. Di permukaan, tampak seolah-olah pria parubaya itu lebih unggul daripada pedang tua abadi. Chen Ping'an tidak berjalan untuk berbicara dengan mereka. Sebaliknya, dia hanya menghentikan meditasi berjalannya sebelum sedikit menundukkan kepalanya dan menangkupkan tinjunya untuk memberi salam. Pedang tua abadi tersenyum dan mengangguk sebagai tanda terima. Namun, dia juga tidak terlibat dalam obrolan kosong dengan anak laki-laki muda dari luar kota itu. Setelah itu, Chen Ping'an bertemu dengan dua orang pendekar pedang muda dan kuat yang sedang minum di tembok pembatas, serta seorang gadis muda berlengan tunggal berdiri di tembok pembatas dengan pedang yang sangat besar di tangannya. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Chen Ping'an diam-diam melompat turun dari tembok pembatas ketika dia melihat mereka, mengambil jalan memutar di sepanjang jalan kereta. Ketika dia berjalan cukup jauh, dia melompat kembali ke tembok pembatas dan terus berjalan maju sambil berlatih meditasi berjalan. Ketika senja tiba, Chen Ping'an melihat beberapa pendekar pedang terbang dari sisi selatan tembok besar. Mereka terbang tinggi di atas jalan kereta dan terbang dengan pedang mereka ke arah utara. Chen Ping'an melirik ke langit dan makan malam dengan cepat. Dia kemudian berbalik untuk kembali ke gubuk jerami. Ketika dia tiba, hari sudah larut malam. Namun, setelah membuka pintu gubuk, yang dia lihat adalah cahaya bulan yang menyinari gadis kecil itu, tuan pejabat tersembunyi. Dia saat ini sedang melahap makanannya. Chen Ping'an berdiri di sana tak bergerak, dan gadis kecil dengan kepang ganda itu berbalik dengan pipi yang penuh sesak. Namun, dia tidak bereaksi seperti pencuri yang tertangkap basah, dan dia malah membalik naskah dan menatap Chen Ping'an dengan ekspresi tidak setuju dan waspada. Seolah-olah dia sedang menginterogasinya dan bertanya mengapa dia ada di rumahnya. Dia bukan pencuri yang menyelinap ke rumah seseorang. Sebaliknya, dia adalah bandit yang mencoba menduduki tempatnya. Chen Ping'an hanya bisa keluar dari pondok jerami kecil itu dalam diam, menutup pintu dengan pelan di belakangnya. Dia takut dia akan dicincang menjadi bubur oleh Lord Hidden Official yang kuat dan eksentrik jika mereka berselisih paham. Chen Ping'an pergi ke tembok pembatas utara di belakang pondok jerami kecil, duduk di sana dan minum anggur. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mendengar seseorang bertepuk tangan di belakangnya. Berbalik, dia melihat gadis kecil itu meletakkan tangannya ke bawah sebelum menunjuk ke pondok jerami kecil. Dia kemudian berbalik dan pergi. Dia memberitahuku bahwa aku bisa kembali untuk membersihkan kekacauan ini. Chen Ping'an merasakan sedikit sakit kepala. Karena sangat berhati-hati, dia tetap duduk di tembok pembatas sampai gadis kecil dengan lengan baju besar itu berjalan menjauh. Baru kemudian dia kembali ke pondok jerami kecil untuk mengamati situasi. Hampir tidak ada yang tersisa dari makanan yang dibawakan Ning Yao untuknya. Chen Ping'an menghela napas dan mulai membersihkan gubuk yang telah sepenuhnya dirusak oleh gadis kecil itu. Setelah selesai, dia kembali ke tembok pembatas dan mulai berlatih kitab pedang yang benar yang diberikan Zheng Dafeng kepadanya. Sama seperti biasanya, dia membayangkan memegang pedang di tangannya. Dia tidak memegang pedang sungguhan, dan fokus utamanya adalah berlatih teknik longsor dan teknik penindasan dewa. Ning Yao tidak datang ke tembok kota untuk mengunjungi Chen Ping'an hari ini. Maka, Chen Ping'an kembali ke pondok jerami kecil itu pada paruh kedua malam itu, berbaring dan menikmati tidur yang damai. Keesokan paginya, Chen Ping'an melihat tuan pejabat tersembunyi tidak lama setelah bangun dan berjalan keluar dari pondok jerami kecil itu. Ada beberapa anak laki-laki dan perempuan muda berjalan di belakangnya saat dia melangkah masuk ke pondok jerami itu. Namun, gadis kecil dengan kepang kembar itu segera berjalan keluar dengan ekspresi marah. Matanya terbuka lebar saat dia mencoba yang terbaik untuk melotot ke arah Chen Ping'an dengan cara yang galak dan mengintimidasi. Dia kemungkinan besar bertanya kepadanya tentang mengapa tidak ada makanan ringan untuk dicuri di pondok jerami hari ini. Para pemuda di belakangnya masing-masing dengan aura yang luar biasa semuanya tampaknya merasakan sedikit rasa Schadenfreude. Ada ekspresi canggung di wajah Chen Ping'an, dan dia tidak punya pilihan selain berpura-pura bodoh? Jika bukan karena gelar dan status tuan pejabat tersembunyi, Chen Ping'an benar-benar ingin berjalan mendekat dan mencubit pipinya. Gadis kecil dengan kepang kembar itu benar-benar sedikit marah kali ini.
Tembok besar pedang Qi bergetar keras di bawah kakinya, setelah itu dia terbang ke udara dengan jubah hitam longgarnya, menghilang dalam sekejap. Ning Yao datang ke tembok besar pedang Qi pada sore hari. Setelah Chen Ping'an menceritakan kepadanya tentang pertemuannya, Ning Yao tertawa dan berkata bahwa dia tidak perlu khawatir. Begitulah temperamen tuan pejabat tersembunyi. Banyak sekali pembudidaya pedang yang telah menderita di tangannya, tetapi sebenarnya sangat mudah untuk menghadapi keanehannya. Dia suka mendengar pujian, dan dia suka menerima hadiah yang tampak indah. Dia akan menerima semua yang datang padanya. Namun, dia paling-paling hanya akan tersenyum setelah menikmati makanan atau menerima hadiah. Dia tidak akan pernah mengingat tindakan niat baik ini. Jika seseorang berhasil menyinggung tuan pejabat tersembunyi, ada juga cara untuk menghadapi amarahnya yang akan segera terjadi. Ketika menyangkut orang-orang malang di tembok besar pedang Qi, mereka bisa berpura-pura mati sebelum tuan pejabat tersembunyi sempat melampiaskan amarahnya. Setelah melihat ini, gadis kecil itu akan merasa bahwa membunuh sampah semacam ini akan mengotori tangannya. Jadi, dia seringkali melepaskan para pelaku. Terlebih lagi, dia bukan tipe orang yang menyimpan dendam. Atau mungkin dia sama sekali tidak bisa mengingat orang-orang ini. Ning Yao teringat sesuatu, dan dia berkata bahwa temannya pernah menyebutkan bahwa tuan pejabat tersembunyi memiliki hubungan yang cukup baik dengan penghuni pondok jerami kecil sebelumnya. Itu adalah kasus yang sangat langka di mana dia memiliki kesan yang baik terhadap seseorang. Faktanya, orang-orang pernah melihat Cao Qi meletakkan tuan pejabat tersembunyi di pundaknya dan berlatih teknik tinju saat dia berjalan di sepanjang tembok pembatas. Semua orang yang lewat menjadi takut setengah mati. Chen Ping'an mendesah dengan emosi dan berkomentar bahwa Cao Qi benar-benar sangat mengesankan. Ning Yao tersenyum dan berkata, sebelumnya aku tidak begitu mengenal Cao Qi, tetapi akhir-akhir ini aku bertanya-tanya tentangnya. Aku sampai pada kesimpulan bahwa seniman bela diri murni yang menempuh jalan yang sama dengan Cao Qi sebenarnya cukup menyedihkan, terutama mereka yang disebut sebagai ahli bela diri jenius. Ning Yao meminjam labu anggur Chen Ping'an dan menyesapnya. Wajahnya menjadi merah padam, dan dia melanjutkan, jika menyangkut pemurni Qi, sangat sulit bagi seseorang untuk diakui secara publik sebagai nomor satu. Ini terutama terjadi jika kita mengarahkan pandangan kita ke seluruh dunia, bukan hanya satu benua. Ini karena benda-benda eksternal seperti pedang terbang yang terikat, harta abadi, dan peralatan surgawi sebenarnya tidak dapat dianggap sebagai benda eksternal. Dalam banyak pertempuran hidup dan mati, benda-benda inilah yang secara khusus dapat memberi seseorang keunggulan kritis. Akibatnya, pertemuan kebetulan dan kesempatan yang ditakdirkan dapat mengubah banyak prasangka yang sudah ada. Namun, hal yang berbeda terjadi pada seniman bela diri. Seniman bela diri jarang mengandalkan benda-benda eksternal, dan banyak yang bahkan membenci benda-benda eksternal tersebut. Karena itulah orang-orang membicarakan tentang teknik tinju yang tidak ada tandingannya. Kemenangan dan kekalahan seringkali sangat mudah ditebak. Chen Ping'an mengangguk setuju. Ia pernah bertemu Song Changjing di lorong vas tanah liat, dan ia pernah berlatih dengan kakek Cui Chen di bangunan bambu setelah itu. Ada pula Zheng Dafeng yang berjuang untuk mencapai surga setelah menerobos ke tingkat berikutnya dengan susah payah. Dari para kultivator yang kuat ini, ia dapat dengan jelas merasakan betapa seniman bela diri sangat berbeda dari para dewa dari pegunungan. Aura mereka yang ambisius dan mendominasi sebagai Grandmaster sangat jelas terlihat. Ning Yao mengembalikan labu anggur itu kepada Chen Ping'an dan berkata, sebenarnya, itu hanya setengah dari kesimpulanku. Kau mungkin merasa Cao Qi sangat mengesankan, tetapi aku merasa kau bahkan lebih mengesankan. Senyum konyol tersungging di wajah Chen Ping'an. Gadis yang dicintainya menyebutnya mengesankan, jadi bukankah ini mengesankan dengan sendirinya? Ini karena hanya sedikit seniman bela diri di generasi yang sama yang dapat menyaingi Cao Qi. Ini sudah pasti, ungkap Ning Yao dengan nada serius. Tidak seorang pun pernah benar-benar merasakan aura Cao Qi yang disebut tak terkalahkan sebelumnya. Namun, kamu tidak hanya bertarung dengannya, tetapi kamu juga bertarung dalam 3 pertempuran berturut-turut. Meskipun kamu kalah dalam 3 pertempuran itu, sungguh suatu prestasi bagimu untuk tetap tak terkalahkan dalam pertempuran kondisi mental. Ning Yao terbatuk dan duduk tegak, menepuk bahu Chen Ping'an dan memuji, ini adalah prestasi yang sangat sulit. Kamu harus mempertahankan mentalitas ini dan terus berjuang maju. Melihat Ning Yao berbicara dengan cara yang begitu serius, Chen Ping'an awalnya menanggapinya dengan cukup serius. Namun, tiba-tiba dia melihat sorot mata nakal Ning Yao, dan dia menyadari bahwa Ning Yao meniru Cao Qi dan sengaja mempermainkannya. Senyum lebar tersungging di wajah Chen Ping'an, dan dia bahkan tidak mau minum anggur lagi. Kamu sama sekali tidak terdengar seperti dia. Dan kamu bisa bertingkah seperti dia jika kamu mencoba. Ning Yao memutar matanya dan bertanya. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak akan bertingkah seperti dia, dan aku juga tidak perlu bertingkah seperti dia. Ning Yao mendecakkan lidahnya karena heran. Sulit untuk mengatakan apakah dia melakukannya karena kagum atau geli. Chen Ping'an terkekeh dingin sebagai balasannya.
Namun, seberapa pintar Ning Yao? Dia langsung tahu bahwa Chen Ping'an meniru tanggapannya di Stork Inn. Dia langsung meninju bahunya dan memarahi, "Minumlah anggurmu." Benar saja, Chen Ping'an meneguk seteguk anggur sebelum berseru, "Wah, anggur hari ini rasanya enak sekali." Ning Yao melirik pedang labu pemeliharaan di tangan Chen Ping'an, dan wajahnya langsung memerah. Dia meninju Chen Ping'an lagi dan marah, "Semua pria tidak berguna." Chen Ping'an memegang labu anggurnya dengan bingung. Ning Yao berdiri dan terbang dengan pedangnya. Sambil melakukannya, dia tidak lupa berbalik untuk menatapnya dengan tajam. Chen Ping'an berkedip dengan ekspresi polos. Dia kemudian menggaruk kepalanya dan terus minum anggur. Dia merenungkan masalah ini, tetapi dia tidak mengerti mengapa dia tidak berguna, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Namun, Chen Ping'an dapat melihat bahwa Ning Yao tidak benar-benar marah. Dia hanya sedikit malu. Chen Ping'an merasa perasaan yang tertinggal di hatinya cukup baik. Bahkan, perasaan itu bahkan lebih indah daripada anggur yang enak. Seorang pria setengah baya yang tampan berjalan di atas angin di atas tembok besar pedang Qi, orang yang tadinya berdiri di samping pedang tua abadi itu kebetulan menyaksikan pemandangan ini. Dia terkekeh dan berkata, "Jadi, ternyata dia anak muda yang konyol dan tidak tahu apa-apa." Setelah minum anggur, Chen Ping'an mengikatkan kembali labu pemeliharaan pedang ke pinggangnya dan berdiri untuk berlatih meditasi berdiri. Cahaya bulan memasuki pelukannya, dan cahayanya menyinari bahunya. Malam itu adalah malam yang damai. Sinar matahari mengintip dari balik cakrawala, dan Chen Ping'an tiba-tiba membuka matanya. Dia menyadari bahwa dia sebenarnya telah berdiri di sana tanpa bergerak dan melakukan meditasi berdiri selama setengah malam. Chen Ping'an merasakan kekhawatiran yang berkepanjangan. Bagaimana jika dia tidak sengaja jatuh dari tembok pembatas? Lord Hidden Official bisa saja lolos tanpa cedera, tapi dia pasti akan berubah menjadi pasta manusia di dasar tembok. Chen Ping'an meregangkan tubuhnya dan melompat menuruni tembok pembatas. Setelah kembali ke pondok jerami kecil, ia menyantap sarapan yang telah disiapkan Ning Yao untuknya tadi malam sebelum melanjutkan latihan meditasi berjalan yang membosankan dan monoton. Ia berjalan dari kiri ke kanan di sepanjang tembok pembatas tembok besar. Dalam perjalanannya, Chen Ping'an bertemu dengan seorang pemuda gemuk yang tersenyum dan memancarkan niat membunuh. Seperti biasa, ia melompat menuruni tembok pembatas dan mengambil jalan memutar sebelum melompat kembali ke tembok pembatas. Ia juga bertemu dengan seorang pemuda tampan yang tampak sedikit feminin. Setelah itu, ia bertemu dengan seorang anak laki-laki muda berkulit kecoklatan yang wajahnya penuh dengan bekas luka. Akhirnya, ia bertemu dengan seorang gadis muda berlengan tunggal dengan pedang raksasa di punggungnya. Namun, ada beberapa gadis muda di sampingnya hari ini, dan seolah-olah mereka memperlakukan tembok pembatas yang lebar itu sebagai tempat yang indah. Mereka duduk di sekitar kain satin yang dipenuhi dengan makanan ringan dan hidangan penutup yang lezat. Ketika Chen Ping'an melompat dari tembok pembatas ke jalan kereta lagi, sekelompok gadis muda itu semua berbalik untuk melihatnya. Bahkan ketika Chen Ping'an berjalan melewati mereka dari jauh, mereka masih menunjuk ke arahnya dan berkomentar. Chen Ping'an bisa merasakan kepalanya menjadi sedikit mati rasa. Sebenarnya, dia sangat menyadari bahwa semua pemuda ini pastilah teman-teman yang diceritakan Ning Yao kepadanya. Selain itu, mereka adalah teman-teman yang pernah bertarung bersamanya. Ini adalah kedua kalinya Chen Ping'an ingin mengeluh sedikit tentang sepasang sandal jerami di kakinya. Pertama kali di ibu kota negara Sui besar. Dia takut mempermalukan Li Baoping, Li Huai, dan yang lainnya, jadi dia pergi dan membeli sepasang sepatu bot baru untuk dirinya sendiri. Namun, karena dia tidak masuk Akademi Tebing Gunung di Gunung Timur, melainkan meninggalkan ibu kota bersama Cui Chen muda, dia melepas sepatu botnya setelah memakainya hanya sebentar. Dia telah menggantinya kembali dengan sepasang sandal jeraminya yang nyaman. Chen Ping'an berharap dia bisa lebih rapi di masa depan. Bahkan jika pakaiannya tidak sepenuhnya melengkapi dirinya dan membuatnya tampak halus seperti Cao Qi dan Cui Chen, dia tetap membutuhkan pakaiannya untuk tetap bersih dan rapi, seperti halnya Lin Shuyi. Akan lebih baik lagi jika dia memancarkan aura yang sedikit kutu buku, meskipun itu hanya sementara. Dia juga akan menaruh jepit rambut giok di rambutnya, dan labu pemeliharaan pedang di pinggangnya bisa tetap di tempatnya. Kotak pedang di punggungnya juga bisa tetap di tempatnya. Chen Ping'an terus melangkah maju, mendesah dalam hatinya dan merasakan sedikit rasa menyesal. Namun, dia tiba-tiba mulai terkekeh setelah berjalan beberapa saat, dan dia mengangkat satu kaki dan menundukkan kepalanya untuk melirik sandal jerami itu. "Kawan lama, aku tidak membencimu, dan aku sangat berterima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Jika kamu melihat teman-temanmu yang berkorban selama perjalanan panjangku, kamu dapat melihat bahwa aku telah menjaga mereka semua dan memperlakukan mereka dengan baik. Aku tidak membuang satu pasang pun. Mereka semua menikmati masa pensiun di perut ke-15. Buku-buku menyebut ini hidup mudah di usia tua. Haha, akan sedikit menantang jika kamu ingin bermain dengan cucu-cucu." Saat dia berbicara sendiri,
Chen Ping'an tidak menyadari bahwa sekelompok pemuda yang berkumpul di sini untuk mengamatinya semuanya panik dan secara aktif menjatuhkan diri dari tembok pembatas seperti sebungkus pangsit. Ternyata, Ning Yao telah terbang ke tembok kota dengan pedangnya. Anak laki-laki muda yang gemuk, Charcoal Dong, dan anak laki-laki muda yang tampan semuanya mulai melarikan diri. Sementara itu, sekelompok gadis muda menahan senyum mereka saat mereka mengemas makanan mereka dengan kasar dan meninggalkan tembok pembatas di atas pedang mereka. Chen Ping'an berbalik dan melihat Ning Yao tiba di atas pedangnya, tiba-tiba berhenti tepat di balik tembok pembatas. Dia kemudian perlahan terus maju, menyamai kecepatan meditasi berjalan Chen Ping'an. "Jangan pedulikan mereka," kata Ning Yao dengan jengkel. Chen Ping'an mengangguk sambil tersenyum. Ning Yao mengendalikan pedangnya dan mengukir lengkungan indah di udara, sambil berkata, "Aku masih punya urusan yang harus diselesaikan, jadi aku akan mengunjungimu lagi besok." Sama seperti kemarin, Chen Ping'an baru tiba di pondok beratap jerami larut malam. Namun kali ini, pendekar pedang tua itu berdiri di tembok pembatas utara karena suatu alasan yang tidak diketahui. Seolah-olah dia sedang menatap kota tanpa tembok kota di kejauhan. Chen Ping'an berjalan cepat dan menyapa kakek Chen. Orang tua itu mengalihkan pandangan dan mengangguk sebagai tanda terima sebelum menunjuk ke arah utara dan berkata, "Hanya ada orang sebanyak ini, dan mungkin ukuran kota ini bahkan lebih rendah daripada kota negara bagian di Majestic World. Namun, kota ini telah menjauhkan suku iblis dari tembok besar Ki Pedang selama bertahun-tahun. Bahkan aku merasa ini sedikit aneh." Chen Ping'an tidak tahu bagaimana menjawab, jadi dia memutuskan untuk tetap diam. Pedang tua abadi itu berbalik dan menatap anak muda itu sambil tersenyum, lalu bertanya, "Chen Ping'an, kita berdua cukup akrab, bukan?" Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Pedang tua abadi itu tersenyum dan bertanya, "Tapi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku lebih akrab dengan Cao Qi dan memiliki harapan yang lebih tinggi padanya?" Chen Ping'an masih tidak tahu bagaimana harus menjawab. Pedang tua abadi itu tidak terburu-buru untuk menerima jawaban dari anak muda itu. Sebaliknya, dia hanya menatap mata Chen Ping'an. Melalui ini, yang lebih penting baginya adalah melihat alam pikiran anak muda itu. Pedang tua abadi itu mendesah dengan sedikit emosi. Kali ini, orang tua yang disebut Aliang sebagai pedang tua abadi yang agung itu bahkan menggunakan kekuatan mistik teknik pedangnya. Itu adalah kekuatan mistik yang dapat melihat ke dalam pikiran seseorang dan mengintip ke kedalaman jiwa seseorang. Jadi begitulah adanya. Dia memiliki bakat kultivasi yang cukup baik sebelumnya, jadi tidak akan sulit baginya untuk menjadi seorang bumi abadi di dunia majestik di sisi gunung stalaktit jika semuanya berjalan lancar dan peruntungannya baik. Namun, sangat disayangkan bahwa potensinya benar-benar dihancurkan oleh seseorang sejak awal. Itu seperti pecahan porselen. Dia menderita musibah yang lebih besar jauh sebelum jembatan keabadiannya terputus. Alam pikiran, cermin pikiran. Pecahan cermin itu datang dalam berbagai ukuran, besar dan kecil, dan Dewa Pedang Tua itu melihat semua jenis pemandangan berbeda pada beberapa pecahan terbesar. Jika orang bijak Konfusianisme dengan basis kultivasi yang mendalam menyaksikan pemandangan di alam pikirannya, mereka mungkin akan melihat lebih banyak hal dan secara alami menganggapnya lebih aneh juga. Dengan demikian, Dewa Pedang Tua itu menemukan lebih banyak petunjuk. Terus terang, ini adalah proses yang mirip dengan memelihara serangga beracun. Yang lemah tidak hanya harus menghormati dan tunduk kepada yang kuat, tetapi mereka bahkan harus mengorbankan diri mereka kepada yang kuat dan menghilang untuk selamanya. Chen Ping'an kemungkinan besar telah mengerahkan seluruh upayanya untuk menyatukan kembali pecahan porselen yang pecah ini selama bertahun-tahun. Namun, dia tidak menyadari tindakannya sendiri. Untuk menjelaskannya dengan lebih baik, proses ini cukup agung dan menakjubkan. Tindakan anak muda itu dapat dianggap sebagai upaya untuk menjadi lebih baik dan terus-menerus meningkatkan diri. Ia bertujuan untuk menjadi individu yang kuat yang berusaha untuk tumbuh lebih kuat. Pada akhirnya, satu atau dua pecahan akan tumbuh semakin menyilaukan, menjadi seperti matahari dan bulan di langit yang menekan cahaya bintang-bintang. Dalam hal pertempuran antara kondisi mental, basis kultivasi seseorang tidak memainkan peran utama. Dengan demikian, pertempuran ini sangat kejam dan berbahaya. Pemurni Qi memiliki banyak teori dan teknik rahasia untuk memeriksa hati nurani seseorang, menguji hati seseorang, melakukan 3 refleksi diri sehari, mengalahkan iblis dalam pikiran seseorang, dan seterusnya. Karena itu, ada juga banyak ajaran sesat dan cabang-cabang iblis. Kelompok-kelompok orang ini memanfaatkan semua jenis teknik kultivasi tingkat rendah untuk mengambil jalan pintas. Di mata kekuatan abadi tingkat sekte, orang-orang ini adalah kultivator sesat yang telah menyimpang dari ortodoksi. Bagaimanapun, ada pengetahuan mendalam di balik semua ini, dan teori-teori yang terlibat sangat rumit seperti pegunungan bergelombang yang berisi puncak-puncak dari semua ketinggian. Di antara semua ajaran, Konfusianisme, Buddhisme, dan Taoisme adalah 3 ajaran terbesar. Mereka adalah gunung terbesar dengan pendiri yang paling mendalam. Aliran pemikiran militer bagaikan gunung yang kehilangan kepalanya.
Hanya tinggal selangkah lagi untuk berhasil. Dulu dianggap sebagai anggota dari 4 ajaran besar, sekte Mohis juga berada dalam situasi yang mirip dengan aliran pemikiran militer. Seperti sungai besar yang pada akhirnya tidak dapat mengalir ke laut, tidak peduli seberapa lebarnya. Hanya selangkah lagi untuk menjadi sungai besar yang terhubung ke laut. Chen Ping'an masih belum dapat memberikan jawaban. Namun, pendekar pedang tua itu telah menerima jawaban. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Aku tidak sengaja mendengar semuanya ketika kamu dan Ning Yao sedang mengobrol tentang akal sehat tadi. Apakah kamu ingin mendengar ocehan dari orang yang telah mengalami banyak hal?" Chen Ping'an mengangguk dengan tegas sebagai jawaban. Panjang pedang tua itu tersenyum dan berkata, "Aku dapat memberitahumu sebuah rahasia yang masuk akal dan dapat membuatmu menjalani kehidupan yang layak. Kamu pasti tidak akan mencekik dirimu sendiri sampai mati di masa depan." Mata Chen Ping'an berbinar, dan dia berseru, "Tolong beritahu aku, tetua tua." Pedang tua abadi itu terkekeh pelan dan berkata, "Baiklah, dengarkan baik-baik. Saat kau menghadapi situasi seperti ini, kau harus memberitahu dirimu sendiri." Pedang tua abadi itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Aku, bla bla bla, misalnya, aku, Chen Qingdu, bisa dibilang, aku, Chen Ping'an." Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu mulai terkekeh sendiri. Chen Ping'an juga mulai terkekeh. Pada akhirnya, pedang tua abadi itu menggenggam tangannya di belakang punggungnya, sedikit membungkuk saat dia menatap kota yang damai itu dengan ekspresi tenang. "Aku telah berbicara dengan akal sehat di mana-mana, dan aku telah berbicara dengan akal sehat mengenai semua hal. Aku telah berbicara cukup banyak akal sehat dalam hidupku. Aku memiliki hati nurani yang bersih. Namun, kalian masih sangat menyedihkan. Maaf, tapi aku tidak akan berbicara dengan akal sehat dengan kalian kali ini." Chen Ping'an diam-diam mendengarkan perkataan pedang tua abadi itu. Pedang tua abadi itu menyipitkan matanya dan berkata mengingatkan, "Tentu saja, kau tidak bisa melakukan ini terlalu sering. Namun, tidak apa-apa untuk melakukan ini sekali atau 2 kali setiap 100 tahun. Misalnya, seperti ini." Pedang tua abadi itu perlahan mengulurkan tangannya ke arah utara. Itu hanya gerakan biasa, namun seolah-olah langit malam yang sangat besar di atas tembok besar pedang Qi sedang terkoyak. Cahaya cemerlang langsung meletus, lalu menyusut menjadi seukuran sinar yang sangat tipis. Sinar cahaya ini sangat terang, dan turun dari langit dan menghantam suatu tempat di kota, menyebabkan sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meledak dari bumi. Dari kejauhan, seolah-olah tubuh emas dari pedang abadi tingkat 5 atas sedang runtuh saat ini. Rahang Chen Ping'an ternganga saat melihat ini. Pedang tua abadi itu terkekeh dan berkata, "Minumlah anggur untuk menenangkan diri." Chen Ping'an dengan bingung meraih labu anggurnya dan menawarkannya kepada pendekar pedang tua itu. Chen Qingdu hanya menggoda anak muda di sampingnya, jadi dia tidak mengulurkan tangan untuk meraih labu pemeliharaan pedang. Dia berbalik dan menganggukkan kepalanya sambil perlahan melangkah maju. Dia kemudian dengan ringan melompat menuruni tembok pembatas dan bergumam pada dirinya sendiri, "Seorang gadis konyol telah menemukan seorang anak laki-laki konyol. Sungguh pasangan yang sempurna."